Orang ini baru pulang dari perbatasan Gaza. Infonya valid. Yuk kita lihat. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Muhammad Rizky dan Hamzah At-Tamimi. Beliau adalah orang yang aktif dalam aksi kemanusiaan di Palestina. Ustadz Rizky baru saja pulang dari Mesir untuk berbagi cerita bagaimana kondisi terupdate di Palestina. Update dari KBRI itu yang ngantri sekitar 14 ribuan truk. 14 ribu. 14 ribu truk yang ngantri. Berapa kilo itu panjangnya? Masyarakat Gaza yang kayak berkerumun mengambil bantuan itu karena jumlah bantuan yang datang dengan jumlah pengungsi yang berada di Gaza itu lebih besar jumlah pengungsinya. Dia bikin narasi, lihatlah dunia, ini kelakuan warga Palestina menjarah bantuan yang kalian kirimkan. Seperti itu. Padahal setelah dikonfirmasi sama driver, mereka emang nggak boleh berhenti. Kalau berhenti mereka akan di sniper. والله ناكل حماصيص قاعد من الجوع والله نفطرنا قاعد بحين بحالي والله لا بحين بحالي الرغيف وبطعم يا اولادي اما اللي ما يجيش الطحين ما يجيش الحياه الخبازه خلعناها قبل ما تستوي الحماصيص خلعناها قبل ما يستوي من طعم اولادنا. طب انت بتاكله مباشر بدون طبخ ولا شيء؟ والله اكل مباشر وحياته فيش طحين صبر حاله. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cerita Untung, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua yang sudah kirimkan masukan, saran, ide, kritik dan segala macam. Monggo saja dikirimkan sebanyak-banyaknya, dan ini adalah untuk perkembangan channel ini, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan banyak informasi yang langsung dari narasumbernya ya. Dan tentunya juga alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama mereka yang langsung turun ke perbatasan. Ini mengantarkan bagaimana donasi-donasi kita, bantuan-bantuan kita langsung ke perbatasan Gaza. Walaupun untuk bisa nyebrang masuk ke Gaza itu sebuah challenge yang berbeda. Langsung kita berhadapan dengan Motas Bandung. Motas Bandung sama Bang Mo. Ya, Bang Rifki dan Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari. Alhamdulillah. Biasa. Jadi sebelum kita mulai nih, ya, siap. Ini ada baju Motas nih ya. Pers ya. Ini beliau siapkan buat kita semuanya. Di belakang sini adalah ada nama-nama syahid para jurnalis Gaza. Jurnalis Gaza. Ada berapa nama nih? Di sini ada 117 nama jurnalis Gaza yang gugur. Dari 7 Oktober ini sampai di Januari. Sekarang Februari udah update lagi, nilainya udah 120 jurnalis yang gugur. 120 jurnalis yang gugur. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berkeinginan untuk namanya ada di sini. Astagfirullah, namanya ada di sini. Berarti syahid dulu ya. Banget. Kirain yang mau kaosnya gitu kan. Yang mau namanya ada. Yang mau kaosnya langsung ke IG beliau. Ya, siap. Di akun saya Hamzah At-Tamimi. Oh gitu. Hamzah At-Tamimi. Kalau belum di take down ya. Kalau belum di take down, akun kelima maklum. Waduh, bicara soal Gaza nih. Orang bilang nyumbang belum tentu nyampe. Ya. Gitu ya. Ada yang bilang nyumbang cuma nyampenya ke Yerusalem. Gitu. Nah, oke, ada juga nyumbang tapi masih ngantri gitu ya. Sebenarnya kondisi terkini itu gimana? Siap. Ini coach aneh dulu nih. Nah, biasanya gue manggil dia coach, guru. Jadi menggurui dia. Dan dia baru pulang kemarin tanggal 6 Februari baru pulang, baru landing di Indonesia. Kita stop dulu di Jakarta untuk podcast sama Mas Ari. Oh gitu. Update dari Bang Rizky dulu nih. Oke, untuk proses masuknya ya dari Mesir ya. Untuk sementara ini, kalau informasi yang kita dapatkan itu ada 2 sumber sebenarnya. Pertama, bantuan itu masuk melalui Jordan atau melalui Mesir. Tapi yang valid itu yang lebih sampai ke wilayah terdampak itu adalah di Mesirnya. Bahkan orang Jordan sendiri itu truk-truknya ngantri ya, Jaya. Itu sepanjang jalan itu banyak bendera-bendera Jordan. Makanya untuk saat ini tuh memang fokusnya di Mesir karena bantuan memang benar-benar masuk ke dalam Gaza seperti itu. Tapi untuk bantuan yang kemarin selama kita di sana itu bantuan masuk. Walaupun memang dengan regulasi yang sangat ketat dan sangat selektif ya, priority yang masuk yang mana dulu. Jadi pas kita di sana kan kita berangkat tanggal 25 Desember. Update dari KBRI tanggal 27 Desember itu yang ngantri sekitar 14 ribuan truk. 14 ribu? 14 ribu truk yang ngantri. Berapa kilo itu panjangnya? Waduh, walau alam tuh, kilo-kiloan pastinya. Dan yang udah masuk waktu itu 4.024 truk.
4.024 yang udah masuk ke Yang udah masuk ke ya? dalam ke dalam Gaza. Gitu. Jadi artinya bantuan masuk hanya melalui regulasi dan juga step by step untuk masuk ke dalam Gaza itu. Gitu. Sehari perkiraan berapa truk tuh bisa masuk? 30-an. Itu sekitar mungkin 30-an karena memang Kurang mereka juga ya? ngecek terus. Makanya kalau masyarakat Indonesia melihat ada masyarakat Gaza yang kayak berkerumun mengambil bantuan, itu karena jumlah bantuan yang datang dengan jumlah pengungsi yang berada di Gaza itu lebih besar jumlah pengungsinya. Jadi bantuan itu tidak cukup gitu untuk masyarakat yang ada di Gaza gitu. Iya kayaknya ya gimana ya? Udah famine mereka tuh, udah apa namanya? Udah kelaparan gitu kan? Iya. Udah makan kucing katanya. Makan makanan kucing. Makan makanan kucing. Kucingnya nggak dimakan? Enggak, makan makanan kucing. Kucing justru makanin jenazah para saudara kita yang ada di Gaza itu. Oh ya Allah. Tadi ngomongin kerumunan, ada warga Gaza yang rumun ya. Di mana di bantuan dari masuk ke Gaza melalui Rafah itu sebenarnya propaganda dan framing juga yang dibuat sama Israel. Kenapa emang? Jadi kita kan bagaimana mereka Israel ini Zionis membuat citra Palestina dan juga Gaza ini buruk, bahkan mereka ingin menteroriskan para pejuang dan juga orang-orang yang ada di Palestina yang ada di Gaza. Jadi mereka membuat aturan, kemarin itu kita langsung tanya sama supir yang masuk ke dalam Gaza. Itu mereka membuat aturan, si Zionis ini, si IDF ini membuat aturan bahwa truk yang masuk ke dalam Gaza itu nggak boleh berhenti. Jadi nggak boleh truk itu pada normalnya berhenti nurunin bantuan baru lalu jalan lagi, nggak boleh. Kenapa? Jadi mereka membuat aturan harus diturunkan sambil jalan. Iya. Diturunkan truknya sambil jalan. Jadi makanya habis terlihat kita pertama melihat ada suasana di mana truk lagi jalan, terus ada masyarakat Palestina, masyarakat Gaza menyerbu bantuan. Dan di situ terlihat suasana penjarahan. Wajarnya seperti itu kan ya. Nah, habis itu saya simpen tuh informasi atau gambar tersebut, terus kita bawa ke supir yang ada di supir kontainer itu. Kita bawa, apakah ini benar? Kata dia, ini nggak benar. Ini propaganda yang dibuat sama IDF. Kemakan sih. Iya. Ya. Jadi mereka membuat aturan seperti itu dan si supir itu bilang kita nggak bisa berhenti. Kalau kita berhenti itu sniper udah pada ngarah ke truk-truk yang dibawa itu. Itu Gitu. dari Gaza bagian ini yang dekat dengan perbatasan. Kalau mau masuk ke Gaza Utara kan itu dikepung sama IDF kan di sini bagian sini. Makanya cerita Bang Oni, mereka kalau mau nyebrang ke Rafah itu dalam kondisi sangat berbahaya gitu. Nah, setelah aturan itu dibuat, mereka mengcapture lah video bahwa warga Gaza mengambil menjarah. Mereka nulis caption waktu itu sampai dokter siapa di Twitter itu ada anak capture. Dia bikin narasi, lihatlah dunia, ini kelakuan warga Palestina menjarah bantuan yang kalian kirimkan. Seperti itu. Padahal setelah dikonfirmasi sama driver, mereka emang nggak boleh berhenti. Kalau berhenti mereka akan di sniper. Ya. Jadi mereka begitu mereka buat propaganda, mereka framing lagi. Jadi seolah-olah kelaparannya itu yang buat adalah segelintir orang Palestina bikin bantuan yang udah dikirim masuk tuh nggak sampai merata karena udah dijarah duluan gitu kan maksudnya kan? Iya itu seolah-olah gitu. Itu satu. Dan yang kedua ya mereka ingin memburukan citra Palestina, citra Gaza. Mereka juga menjarah tuh mereka ini. Padahal itu aturan dari mereka. Jadi mau nggak mau dong sambil jalan sambil diturunin bantuannya dan terkesan itu adalah penjarahan. Seperti itu. Seolah-olah adabnya kayak begitu. Iya, gitu. Itu memburukan seperti itu. Aduh, ini banget ya. Emang semuanya dipikirin untuk membuat citra ya. Membuat citra, menghancurkan citra ini Palestina. Tapi memang di bagian Gaza Utara yang video yang baru itu yang masyarakat penuh di tepi pantai itu yang ditembak bahkan lagi ngambil bantuan. Nah itu memang bantuannya sangat sedikit untuk masuk ke wilayah Gaza Utara. Sulit banget kan tadinya. Ketika ada bantuan masuk, mereka akhirnya berkumpul ke sana untuk mengambil bantuan itu. Masih ingat gak tuh yang di pinggir pantai? Iya, itu kan panjang pantai utara Gaza itu. Itu karena pertama di Rafah itu kan daerah sebagian dari daerah Gaza kan Rafah itu kecil. Dan di situ ada sekitar 200.000 orang. Nah, saat ini setelah dari 7 Oktober itu di situ ada sekitar 1,5 juta orang. Karena pada ke situ semua. Karena akhirnya mereka semua mengungsi ke situ. Dan ketika ada bantuan truk yang masuk cuma sekitar 30 sampai 40 ya pasti akan kerumunan terjadi kerumunan. Betul. Seperti itu. Dan itu manusiawi sebenarnya. Benar. Mereka istilahnya mencoba untuk struggle mendapatkan makanan. Tapi mereka juga memiliki adab dan juga sopan santun yang sangat tinggi warga Gaza. 14.000 sebenarnya ya kalau misalnya fair ya.
Ya bisa lah untuk bertahan hidup ya sebenarnya. Harusnya untuk sebulan Itu dua kan berarti bulan kan ke depan. ibaratnya gini, kalau posisi misalnya ini Gaza bentuknya begini ya misalnya ya. Ya, betul. Kalau Rafa berarti di bawah sini atau di atas? Rafa di bawah. Berbatasan dengan Mesir Di langsung. bawah ya, Iya. kan gitu. Pintu cuma ini yang kebuka. Ya, betul. Berarti yang warga yang di sini ya di atas? Udah ngungsi ke bawah itu mereka. Sebagian. Jadi yang Sebagian udah di atas ini udah kosong atau gimana? Nah, atau itu IDF menjadi masuk? battleground ya. Jadi battleground di situ. Oh. Sampai sekarang masih perang di wilayah itu dan masyarakat pun masih ada yang bertahan di sana. Iya. Gitu. Oh, yang kalau kita lihat video-video Para pejuang pakai Yasin 105 itu ya di situ daerah situ situ. kerjaannya. Iya. Oh, dan ternyata baru tahu ternyata meninggalnya jangan bilang meninggal ya, matinya IDF ini banyak juga nggak taunya di situ. Sangat luar biasa banyak. Banget itu yang Banyak ternyata banget. yang di klaim sama yang aslinya itu nggak taunya Luar biasa. banyak. Dan Mereka dia- mengcover. mengcover ya. Karena ya begitu. Sekarang mereka saya dengar lagi kesulitan cari prajurit yang berani lagi. Iya, bahkan baru kemarin tadi pagi gue baca itu 30.000 warga Israel melarikan diri. Karena ya mau nggak mau pasti mereka akan menjadi Wajib militer kan? menjadi pion terdepan lagi buat IDF gitu. Iya, jadi Wajib warganya militer. juga pada terbang semua. Pada kabur. Mereka pada melakukan demonstrasi juga ke Netanyahu untuk stop lah peperangan ini. Bahkan ada satu momen itu viral dan kemarin di akun kita juga Hands Foundation ditumbangkan. Itu video warga Israel. Mereka ketika lagi ada pemakaman warga Israel, tentara Israel yang gugur, itu satu bilang hentikanlah peperangan ini, hentikanlah, kalian tidak melakukan apa-apa sejatinya. Nanti gua kasih videonya. Kalian tidak melakukan apa-apa sebenarnya, hentikanlah peperangan ini hanya membuat kita semakin hancur. Iya. Gitu. Itu yang ngomong warga Israel. Warga Israel, Warga Bang? Israel. Yang teriak-teriak itu tentaranya teriak-teriak stres segala macam aja ada banyak itu kan di Iya, parlemen. Benar-benar. Di Israel sendiri banyak banget udah demo sekarang ya. Masyarakat sipil mereka pada demoin itu pemerintahannya karena nggak sepakat dengan pertempuran yang terus-terusan gitu. Jadi kalau nggak salah per hari 4 triliun mereka habis ya. 4 triliun ya. Mungkin Gila, ya. luar biasa itu. Gua belum baca sih itunya. Itu kalau kita beli kopi ini Udah berapa, Pak? satu Indonesia itu. Udah sama gedung-gedungnya di bawah sekali kan gitu. Sehari habis lama-lama kan ya mikir juga gitu ya. Iya. Mungkin dipikir 3 hari udah kelar nih Gaza Wah, gitu. Nggak taunya nggak sembarangan. kalah-kalah, bingung tuh. Panjang udah 3 bulan lebih ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya logikanya tuh unik juga. Kalau ketika Hiroshima dulu 12.000 ton untuk ngebom Hiroshima, kemudian langsung nyerah di hari yang sama kan gitu kan? Berapa hari kemudian? Iya. Gaza aja sebulan pertama itu udah 48.000 ton, udah 3 kalinya, 4 kalinya malah, Ya, betul. 4 kalinya Hiroshima. Betul. Andaikan mereka ini warga udah nyerah dari kemarin kan gitu. Iya. Iya. Ini beda, warga Gaza ini. Warga Gaza Ini ya. Gaza. Jadi ketika Bukan sembarang. ketika dibomin, maksudnya mereka free campaign mungkin ya. Jadi ketika itu mereka akan ketakutan. Terus menyerah. Udah nah, Pak ambil aja Gaza. Gitu. Iya. Nggak taunya nggak nyerah-nyerah ya. Beda ini. Dan uniknya lagi Nah, spirit Gaza coba Kos. Dan uniknya lagi nih ya, tentaranya Israel itu banyak dari berbagai macam negara. Kita bisa lihat ada dari Thailand, dari Filipina, dari banyak negara gitu yang masuk ke sana untuk berperang melawan para pejuang. Padahal pejuang di Gaza itu cuma mereka sendiri. Steril. Nggak ada dari negara Arab, nggak ada dari negara Indonesia, nggak ada dari mana. Jadi mereka tuh berjuang melawan banyak negara di di wilayah Israel itu sendiri gitu. Iya, jadi segede sekecamatan lawannya adidaya Amerika, Inggris, Prancis, Israel sendiri. Iya. Ya kalah-kalah. Betul. Mungkin bingung kali ya gitu. Misalnya gua bunuh loh. Emang gua nunggu nih gitu. Jadi Nah, itu kan- dia kan kepengennya syahid ya. Itu iya betul. Jadi semakin yakin sama hadis Rasulullah SAW yang pada akhir zaman akan ada bagian dari umatku yang mereka tidak akan pernah mundur seperti apapun ujiannya. Terus ditanya sama para sahabat, siapa ya Rasulullah? Mereka adalah yang ada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Nah. Ya udah valid. Udah valid. Dikempur segitu luar biasa hebatnya. Kalau tadi bandingin sama Hiroshima mungkin berapa hari udah bendera putih gitu ya. Ini lanjut tahap selanjutnya, dilawan terus, dibabak hantam terus. Jangan Mungkin yang bikin ini Luar kerennya bahwa campaign ini adalah ketika yang ikut perang hadiahnya kan syahid ya. Iya. Pengennya itu kan. betul, Iya. betul. Gitu. Kemudian ketika mereka mengancam gua bunuh lo gitu. Ya. Lah itu hadiah yang gue pengen. Iya. Gitu. Jadi bingung dia. Gua datang gitu ya kan. Pakai ancaman apa lagi yang bisa bikin takut? Mereka Iya. bingung gitu kan. Iya. Ada tuh kemarin kata-kata yang viral tuh kan, Heeh. yang kamu tidak mungkin bisa
melawan tentara yang memang dia nyarinya tuh matinya itu. Iya, mencintai kematian Mati, seperti lu mencintai kehidupan gitu. Iya. Iya. Ngeri, Ketika IDF dan sekutunya emang perang itu untuk dibayar, dia ini perang emang untuk gugur, untuk syahid. Ya udah beda mental dari situ pembahasannya. Dan orang-orang itu takut kematian sebenarnya, orang dari kubu sebelah. Makanya Sedangkan banyak ini stres. mengejar kematian gitu ya kan. Ya udah jelas. Untuk lah. membela kehidupan kan gitu kan. Kalau dia untuk mencari kehidupan kan gitu kan. Ini tapi menariknya bahwa justru yang dibayar takut untuk turun. Banyak yang stres, banyak yang kemudian testimoni yang bilang ini mereka bukan dibantu manusia lagi gitu kan. betul. Maksudnya mungkin udah halunya udah kayak gitu gitu ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan nih kan mereka sendirian. Sendirian maksudnya yang lain kan ya itu senjata tercanggih turun di situ. Parah sih ya. Ibaratnya sebagai pilot project untuk pabrik-pabrik senjata di situ tuh sekalian betul, kan. betul. Secara tercanggih negara-negara tercanggih dengan uang berlimpah segala macam, Betul. nggak takluk juga. Yang jadi pertanyaan, kenapa saudara-saudaranya nih yang di sebelah-sebelahnya itu nggak ikut bantu kan gitu? Kan ada 300 dikelilingi 300 300 juta 300 juta kalau 300 juta muslim di sekitar situ kan. Di negara-negara sekitarnya. Iya. Katanya kalau dikencingin aja itu banjir itu. Tenggelam. Tenggelam itu Israel Banjir, gitu. tenggelam. Iya, betul. Kenapa nggak ada yang bantuin gitu tuh? Kan antum udah lama di Mesir ya kan? Maksudnya paham Mesir ya. Iya. Kenapa Mesir nggak bantu sih? Kan di perbatasan itu. Katanya malah bikin tembok katanya tuh. Iya benar. Jadi gue yang jawab nih ya. Iyalah. Kalau khusus yang ini tuh warga Mesir sebenarnya seluruh warga Mesir ini sekarang tuh wajib militer. Memang wajib militer dari zaman dahulu karena udah mempersiapkan untuk melawan orang yang ada di sebelah sana ya kan. Nah, ada militer. wajib militer mereka Diam-diam mereka nyiapin wajib militer. Wajib militer mereka semua. Bahkan ketika kita tanya sama warga-warga di sana, mereka bakal jawab ya kita siap melawan orang-orang Israel gitu. Masalahnya ini bukan perkara yang mudah gitu, ini perkara yang besar gitu kan. Termasuk untuk bantuan kemanusiaan itu sebenarnya paling besar tuh via Mesir. Nggak ada tempat lain dari mana gitu. Nggak ada. Jordan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Bahkan orang Jordan itu muter ke Mesir untuk nyalurin bantuan via Mesir. Dan pintu itu memang dibuka untuk skala prioritinya ada memang. Makanya kayak antrian panjang itu hal biasa ya. Dan bangun tembok itu bukan di Mesir aja dibangun tembok ya. Kalau ada perbatasan dari sebuah wilayah gitu kayak di Turki, Suriah itu punya tembok juga. Di berbagai macam negara lainnya juga kalau perbatasan pasti dibangun tembok, apalagi di zona yang memang masih terjadi konflik gitu pasti akan dibuat tembok gitu untuk keamanan dan lain-lain. Tapi bantuan itu masuk dan secara diam-diam juga gue yakin banget ini si pemerintahan mereka Mesir ini memasukkan bantuan ke dalam, baik itu mungkin senjata kita nggak tahu ya, tapi kalau kode-kode mereka itu ada karena ini 3 bulan loh. 3 bulan lebih mereka cuma masuk bantuan via Mesir, via lain nggak ada gitu. Gua sampai berpikir kemarin karena si Netanyahu ngomong gitu ya kan, Mesir gitu, kamu tutup itu bagian Alexandria dan sekitarnya karena kami menduga daerah situlah pasokan senjata dimasukkan ke dalam wilayah Gaza. Jadi mereka udah ngomong sebenarnya. Gue yakin banget nih agen intelijennya dari Netanyahu sendiri itu tahu sebenarnya Mesir ini juga mensupport orang-orang yang ada di Gaza. Karena kita turun bandar aja itu kita tuh agak sulit ngambil video, ngambil foto, itu nggak boleh di tempat-tempat tertentu ya. Kayak mereka tuh udah membatasi banget Mesir. Otomatis memang mereka sangat ketat, apalagi cuman masukin senjata nih misalnya, kalau mereka nggak membolehin, ketemu dong gampang nemuinnya gitu kan. Tapi ini kayaknya pembiaran, sepertinya ya udahlah masukin aja gitu ya kan. Betul. Gitu. Ya memang kalau secara logika ya, kalau kita pikir guys, secara logika tuh udah 3 bulan pasukan perjuangan Gaza ini mereka tinggal di tempat yang abnormal istilahnya kan, bukan di rumah biasa kan. Mereka ada di goa, tidak pada wajarnya, di dalam bumi segala macam kan. Kondisi kehidupannya bukan kondisi kehidupannya. Misalnya gini, kita tinggal di dalam tanah misalnya sehari 2 hari nggak apa-apa ya. Ini kalau 3 bulan kan lu penyesuaian kondisi waktu, lu lihat matahari, oksigen segala macam kan udah beda satu itu. Dan mereka bertanya dari mana, logistiknya dari mana segala macam. Itu kan sistem, kalau mereka bilang bahwa Mossad intelijen terbaik dunia, sekarang jadi nothing. Mereka nggak tahu dari mana itu mereka dapat pasukan itu, satu itu. Bahkan mereka bisa dibilang
intelijen the best. Sampai sekarang nggak ada yang tahu, termasuk kita gitu, nggak ada yang tahu. Dan bagaimana mereka kan butuh komunikasi sama dunia luar dong pasti kan, Ya, untuk betul. dapat suplai informasi dan juga untuk dapat suplai makanan, Betul, logistik. Dari mana mereka punya stok itu? Dan kan internet nggak ada segala macam. Bagaimana dia bisa berhubungan sama luar? Iya. Nah itu kan sebenarnya kita pikir, wah berarti memang rencana ini rencana besar. Iya. Dan kalau bisa dibilang segitu banyak pasukan, sanitasinya gimana tuh? Buang air di mana segala macam. Iya. Kalau buang air dia harus pakai septic tank, lah dia lebih rendah dari septic tank posisinya kan? Betul. Ya. Iya. Itu keren banget sih sebenarnya, akan jadi legend sih Iya, kalau suatu saat Legend, nanti ya. kalau menang itu luar biasa mereka karena nggak ada tentara yang berperang sampai kayak gitu dari bawah tanah, sergap. Cara ngantarnya COD lagi ya. Iya. Video-video yang lo share. Iya. Mereka kan nganterin granat ke tank-tank Merkava yang harganya COD. ratusan miliar itu kan. COD. Mereka nganterin gitu kan. Kucuk turun taraf mundur lagi, hancur. Bukan pakai launcher Iya, gitu, kan? langsung dikirimin kan? Betul, langsung diantar gitu, gitu. Dan itu mereka ngerekam pakai kamera mereka. Nggak takut mati, nggak takut mati di tengah jalan gitu ibaratnya. Ya emang itu yang mereka cari. Dia COD cuma kurang satu. Apa tuh? Nggak diketok itunya. Udah nyampe kiriman ini. Mau kontak kapan Pak? Gitu. Tahu kaget aja. Tahu mati aja. Bener. Ya. Itu yang justru yang begitu yang ditakuti mereka ya. Iya. Ngomongin tadi Mesir, gimana sebenarnya Mesir berpihak ya. Jadi kalau yang gua ngobrol di sana sama warga Mesir, itu kan gua juga nanya, gimana sih menurut kalian pemerintah kalian itu gitu. Dia bilang sebenarnya pemerintah kita itu sangat berhati-hati jangan sampai korban ini bertambah ke warga Mesir. Karena memang kalau korban bertambah dari warga Mesir ya kerepotan, bukan cuma kerepotan dari negara-negara sekitar ya, tapi kerepotan dunia ini yang umat muslim akan semakin sibuk karena korban bertambah dari Mesir. Ya. Jadi mereka Asisi ini sangat berhati-hati untuk mencoba berpihak. Maka mereka Asisi ketika berbicara selalu dia ini ya. Pelintir. Kalau ngomong tuh dipelintirin. Jadi Apa sih, kayak ambigu. Tersirat Iya, semua. tersirat, gitu. Karena kalau kata orang Mesir, ini kita nih langsung berseberangan loh sama Gaza. Kalau kita salah ngomong, ya ini perang beneran. Dan ini Timur Tengah belum siap karena masih pecah perang, beda pendapat mereka. Kalau Mesir udah siap karena mereka udah wajib militer, semuanya mereka siap untuk perang melawan orang-orang Israel gitu. Masalahnya yang mensupport ini nggak ada. Mesir ini sumber ekonominya itu banyak dari pariwisata. Bayangin kalau si pemimpinnya salah ngomong, ya kan ini berbatasan langsung nih, tinggal perang ya kan. Salah ngomong, Barat bakal memblokade langsung. Mesir langsung kolaps dan ini bakal lebih sulit ditolong nih orang-orang Gaza, teman-teman kita yang ada di sini. Sedangkan support masuk untuk pintunya di situ. dari sini, dari Mesir gitu. Dari satu dunia pintunya di situ. Di situ. Di Rafah itu. Kalau secara profil pemimpin Mesir sendiri sama Israel bersahabat atau gimana? Itu Narasinya. kurang tahu. Itu gue. kita belum bisa berspekulasi juga. Jadi gini, kan sepertinya narasinya bahwa dunia Arab itu nutup pintu gitu ya, atau juga mungkin nggak membantu gitu ya. Tapi ada sisi pandangan lain bahwa secara negara nggak bantu, tapi secara giroh sesama kaum muslimin bantuan itu datang under surface gitu maksudnya. Mereka tetap ngirim, tetap support segala macam. Bukan atas nama negara, tapi pribadi masing-masing para akhirnya itu. Bahkan boykot di Mesir tuh kemarin kerasa banget. Parah mereka. Kerasa banget. Apa contohnya? Zara termasuk kosong banget ya. Zara, brand-brand yang terafiliasi ya kayak tadi. Itu benar-benar sepi banget. Lah Totalitas, yang mereka ayam sama pizza itu kan literally dia yang ngasih makanan. Itu sepi banget di sana. Brand-brand pakaian juga sepi banget. Dan mereka itu nggak perlu edukasi kayak kita. Kayak mereka itu udah tahu ini produk ini. Jadi kayak udah teredukasi sejak puluhan tahun mungkin ya. Artinya spirit Mesir ini besar mereka untuk membantu Gaza ya. Kalau mereka emang mau niat buruk pasti udah di stop duluan itu pintu Rafah dan mereka akan pursuit bantuan masuk gitu. Benar juga sih. Nah, di situ dari rakyatnya juga ya. Mereka benar-benar ketika kita ke sana tuh kita coba deh beberapa brand-brand yang di boykot di Indonesia, kita coba compare sama yang ada di Mesir. Kita sampai ke sana itu pengen masuk
itu masuk dalam pengen lihat tuh sampai sungkan. Karena kalau kita masuk itu kita doang yang masuk. Kita doang yang masuk dan lihat sama orang. Dan karyawan tuh kayak langsung pas kita masuk dia langsung kayak berdiri kayak mau ngelayanin gitu. Kan kita nggak enak kalau kita jadiin mereka konten ya gitu. Secara sopan juga mereka muslim juga, mereka bekerja di situ dengan kondisi yang ya mereka juga nggak mau kan terlibat di situ sebenarnya. Cuma kalau kita masuk dan kita videoin muka-muka mereka kan nggak sopan juga. Iya, dan sebenarnya mereka juga nggak ingin pada posisi Nggak itu ingin, gitu. betul. Dia udah kerja di situ, tanggung udah kerja di Iya. situ digaji gitu. Betul. Ketika orang masuk kan, ya lu pakai masuk lagi gitu. Iya, dan dia kan harus bangun harus ngelayanin Harus gitu kan. ngelayanin, benar-benar. Jadi ya udahlah kita. Nah di sini kita lihat gila Mesir sekompak itu mereka melakukan boykot. Banget parah. Jadi kalau sekarang boykot ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngaruh Ngaruh ya. banget. Kemarin lihat tuh saham-saham udah pada turun kan. Iya benar-benar. Saham apa yang kemarin tuh Starbucks si CEO Starbucks bilang berhentikan dong campaign yang salah campaign soal boykot ini. Bisa lagi mana orang ada fotonya Ada dengan jelasnya, apalagi mereka pizza juga kan, mereka Pizza Hut Israel itu kan ada fotonya mereka diterima sama IDF. Iya. McD juga, Burger King juga gitu kan yang Israel tuh. Sekarang Jadi brand-brand ngaruh yang terafiliasi lagi malu mereka. Dulu kan ngerasa kayaknya ada gengsi khusus kalau punya afiliasi. Asli. Sekarang malu ketika terafiliasi dengan mereka gitu. Karena lagi pencitraan kan kebanyakan kan gitu. Bahkan Banyak untuk brand-brand yang terboikot ada yang udah pakai bendera Palestina apa segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah udah mulai teredukasi alhamdulillah. Di Turki rasis lebih parah. Orang Turki itu kan kalau mencintai Islam tuh cinta banget gitu ya. Itu di sana tuh dilemparin tikus di Oh iya video Apanya? di restoran Starbucks itu dilemparin tikus, dilemparin apa. Pokoknya orang Turki kok udah benar-benar benci sesuatu, mencintai satu, cinta banget mereka. Jadi memang dihabisi. Yang nggak waktu itu pakai truk sampah itu di Turki ya? Itu nggak tahu itu di itu mana ya. di Eropa deh kayaknya. Di Eropa ya? Ya, yang di depan KFC apa ya? Iya, pokoknya di Iya. satu itu. Restoran makanan tuh ya, ayam tuh ya. Sampai Mereka nurunin kotoran sapi itu ya pakai truk yang Iya, itu itu di Eropa. ya. di Eropa ya. Kalau di Turki memang mereka jelas-jelas dengan bangga ngelemparin, ngancurin segala macam Parah, gitu. nurunin ininya semuanya. Dan mereka memang bersatu itu orang-orang Turki untuk ngelawan produk-produk yang mensupport Israel gitu. Ya kan support ke Israel jadi berkurang memang jelas bahwa saya pernah sempat posting parlemen juga sudah boleh bicara karena memang bensinnya nggak ada lagi. Dipikir kalau uangnya buat ke sana semua, buat perkembangan yang lain terhambat nih. Kita juga butuh uang untuk segala macam. Nah, ternyata kita baru sadar bahwa selama ini apa yang kita konsumsi ternyata kesana semua. Dan satu lagi nih paling penting sebenarnya, boykot itu membuat kita mandiri sebenarnya, Mas. Karena kita harus membuat produk sendiri gitu. Ya, Kita punya sepakat. kita umat Islam 1,2 miliar loh. Harusnya kita punya brand sendiri yang keren gitu untuk dibeli gitu. Nggak tergantungan lagi sama mereka kayak Cina. Cina itu diboykot sama negara barat kan karena perang ekonomi segala macam. Akhirnya mereka pakai produk sendiri, media sosial produk sendiri, semuanya produk sendiri gitu. Akhirnya ketika barat mengancam Cina, ya bodo amat kita aman gitu ya kan. Kita harusnya sebagai muslim bisa begitu ya. Harusnya Indonesia bisa begitu, Indonesia biar kuat gitu. New normal jatuhnya kan? New normal versi baru kan? Betul. New normal betul. Dan uniknya gini ketika ya di perusahaan kita juga klien-klien yang ternyata terafiliasi gitu kan. Ya kita harus mentwist untuk mereka-mereka yang maksudnya quote on quote clear gitu kan, pro kemanusiaan gitu kan, pro Palestina segala macam. Tapi kita baru sadar bahwa ternyata produk-produk tersebut mereka tuh nggak ada dana marketing, nggak ada dana jor-joran gitu segala macam. Yang terafiliasi punya dana tersebut untuk marketingan produknya. Jadi kita baru sadar bahwa ternyata kenapa produk-produk mereka establish semua, maksudnya berada di level atas itu karena mereka punya dana pencitraan itu gitu untuk membuat Dana branding. Dana branding itu besar ternyata. Terus kita pikir, loh iya Israel juga hidup dari branding, ya kan? Ya kan? Kan negaranya nggak ada sebenarnya kan. bikin istilah kalau kita sebut mereka propaganda dengan kata mereka bikin branding. Ya propaganda mereka membuat citra ya kan, menjelekkan sebenarnya citra kita. Israel kan negaranya nggak ada kan? Nggak ada di brandingin kayak. Nggak ada di branding, dibikin. Di pesawat Timur Tengah kita nggak ada lihat ya. Di Ada- Oman Air. Di rata-rata pesawat itu nggak ada Di Oman Air. Israel. Mereka State of Palestine. State of Palestine. Mereka bangga dengan itu. Gitu. Di Oman mestinya ada al-walau al-baro gitu ya. Iya, gitu ya. betul, al-walau al-baro. Dan si siapa namanya? Kalau kita pikir memang kegigihan mereka istiqomah banget sih dari mereka udah mengonsepkan ini dari sejak dulu tuh. Waktu akhirnya mereka menemukan yang menemukan TV juga mereka orang Yahudi kan si John sama Arthur itu kan. Emang fungsinya untuk
misi utamanya untuk Betul. membrandingkan ada Branding. negara Israel. Betul. Cuma kayak orang umat Muslim kenapa nggak punya seperti itu ya maksudnya. Insya Allah sih udah kerasa. Mulai sekarang Mulai jadi kerasa, baru paham mulai kerasa. gitu. Dan Oh. ini di sisi lain satu kesedihan besar di mana saudara-saudara kita juga di Gaza 27.000 yang gugur sekarang kan 27.585 tadi terakhir baca. Itu gimana kita nggak sedih? Pasti sedih banget. Tapi di sisi lain ada kebanggaan di mana mulai muncul nih spirit-spirit baru. Ya. Dan semua paham, dunia paham, bukan cuma Indonesia tapi dunia paham bahwa siapa yang melakukan terorisme kalau bukan Israel gitu. Langsung berubah total pandangan dunia. Langsung terhadap- berubah total. Gini gimana nge-switch tuh? Takdir Allah di switch yang dia mau bikin propaganda dibalikin. Jadi selama ini teroris sebenarnya siapa ketahuan ya, Dik? Ketahuan. IDF dan mereka Bahkan di Eropa ya parah ya. Di Eropa itu orang-orang Eropa ketika ditanya pilih Palestina atau Israel, mereka pilihnya Palestina gitu. Sampai ngucapin kata-kata kotor untuk orang-orang Israel. Itu banyak di TikTok kan segala macam disebarin video-videonya. Udah masuk gitu. nggak masuk. Iya, Dan dari sini tumbuh kebanggaan kita pakai produk-produk lokal. Kita orang-orang yang pada bisnis semakin grow nih kelihatan Ya. nih. Karena ya apa? Karena orang berhasil ngeboikot berganti ke produk lokal. Ya jadi Semakin besar nama-namanya. gara-gara kita nggak kemudian mencoba mengedukasi diri kita untuk berbisnis secara lebih keren. Iya. Allah yang ngasih situasinya. Iya, betul. Langsung Luar aja biasa sih. dibikin situasi sama Dibikin Allah. situasi seperti Jadi nggak ada itu. pilihan lain, lo harus establish juga gitu. Iya, kan. harus bangkit juga gitu, Heeh. gitu. Nah ngomongin Turki nih. Turki, dia Turki lama nih. Dia Turki juga kan. Iya. maksudnya. Jadi ibaratnya kan gini, Turki kan kalau secara narasi Erdogan ini kan keras ya. Keras anti Israel tuh kayak gimana dijelasin gitu ya. Betul. Tapi ada beberapa yang mereveal bahwa sebenarnya ya Turki punya hubungan juga sama Israel gitu. Hubungan mereka sama Israel gitu. Kalau emang dia mungkin kenapa nggak langsung dibom aja kan gitu. Mungkin orang mikirnya sesimpel itu ya, walaupun nggak sesimpel itu sebenarnya. Tapi selama antum di Turki gitu, pandangan antum gimana? Turki itu sama Israel bagaimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau untuk Turki sendiri, mereka itu bekerja sama dengan Israel sebelum kepemimpinan Pak Erdogan sebenarnya. Kesepakatan kerjasama dengan Israel Turki itu udah dari zaman masanya pemerintahan Ataturk, udah lama ya, dari Lama zaman banget dong. udah lama sebenarnya. 1924-an itu ya? Dan perubahan Turki yang sekarang itu justru dipegang oleh selama masa Pak Erdogan. Banyak yang sekarang cewek pakai jilbab, ke kampus udah nggak dilarang pakai hijab ya. Itu udah informasi yang banyak kita dapatkan ya. Nah, sekarang mereka masih punya hubungan, maksudnya kayak diplomatik tuh masih ada dibandingkan negara Antara Arab, Israel dan Turki. Masih ada hubungan diplomatik dan negara Arab rata-rata nggak punya. Ya. Meskipun ada negara Arab baru nih ya membuka hubungan diplomatik, tapi Turki meskipun dia membuka hubungan diplomatik ketika terjadi perperangan di Gaza, dia langsung mengusir duta besarnya Israel di sana, menangkap semua agen Mossad. Kemarin terakhir 34 agen Mossad ditangkap. Oh. Dan sekarang apa yang terjadi setelah penangkapan agen Mossad? itu marah dong Israel. di wilayah Turki itu terjadi kayak penembakan, pengeboman gitu. Seakan-akan ada Balas kode-kode, kayak ada kode-kode lo kalau macam-macam ini loh. Karena di Turki itu tempat pengungsi Palestina paling banyak. Orang-orang yang berjuang di Palestina melalui media itu di Turki semuanya. Base-nya di Agen-agen kemanusiaannya semua di sana, orang-orang Palestina, dan mereka diburu, ditandain satu-satu di mana bangunannya, tempatnya itu dicari sama mereka, dan itu dibuka sama kepolisian Turki bahwasanya agen Mossad itu memata-matai orang Palestina yang ada di Turki. Gitu. Oh, jadi hacker-hacker Palestina yang ngehack yang ngehack Israel itu dilindungi Turki malah. Dilindungi di sana semua. Semua orang-orang kemanusiaan, orang Palestina di Turki itu dilindungi banget. Ketika orang Turki mendengar asal saya dari Palestina, dia langsung mendoakan gitu. Saya dulu waktu kuliah di sana, itu di kelas ada satu orang Palestina, dia bilang langsung semua orang tertuju matanya ke dia sambil mendoakan orang ini gitu. Jadi orang Turki itu juga udah teredukasi banget sama orang-orang Palestina. Makanya ketika ada isu yang menjelekkan Turki, Turki nggak akan mempengaruhi dengan sikap mereka. Ya kalian menjelekin Turki, kita masih membantu mereka. Bahkan bantuan di Gaza kemarin dari Mesir itu Turki banyak ya. Turki banyak banget. Panjang banget bantuan mereka itu kontainer-kontainernya. Jadi nggak bisa sih menilai dari permukaan. Kita harus lihat juga dari bawah. Dan hubungan mereka juga kalau kita pikir-pikir ya, Arab termasuk itu, kalau kenapa mereka membuka diplomatik ketika mau memerdekakan sebuah negara, kan harus berdamai dengan keduanya dulu.
kalau mau jadi penengah nih masuk ke di antara mereka antara Palestina dengan Israel karena harus berdamai dengan keduanya, harus buka hubungan di antara keduanya. Sikap Turki seperti itu, dia ingin bergabung dengan keduanya ingin mendamaikan tapi dengan catatan khusus. Misalnya perjanjian Arab, negara Palestina harus berdiri dengan berdasarkan proposal 1967. Kalian harus keluar dari wilayah-wilayah yang udah kalian caplok. Nah, itu misalnya. Dan itu diperjuangkan sama Erdogan. Wilayah 1967 itu diperjuangkan dan itu harus dimerdekakan bahasanya sama Erdogan sendiri seperti itu. Tapi kalau 1967 sebenarnya udah untung juga kan. Sebenarnya kan mereka nggak punya tanah tadinya kan. Iya. 1948 lumayan dia 20 tahun udah dapat tanah, sebenarnya udah lumayan juga. Iya. Udah. Tapi cara maling ukur- emang. maling. Tapi kalau merdeka, Masya Allah kalau wilayah 1967 kita bisa main ke Al-Quds dengan aman. Udah nggak kayak sekarang di pintunya ada Zionis segala macam ya kan. Jadi aman banget. Kalau sekarang pemerintahan Palestina berarti terkondisi sama Israel ya. Secara de facto itu bahkan seluruhnya udah dikuasai sih menurut gua karena pintu masuk dari Jordan aja kita bayarnya masuknya harus sama Israel gitu ya kan. Tapi hikmahnya kalau kita datang ke sana kita bisa bantu masyarakat yang ada di seputaran Masjidil Aqsa gitu. Oh jadi sebenarnya mereka memegang pemerintahan Palestina seolah-olah secara konstitusional hubungan bilateral selalu pro gitu. Padahal itu ibaratnya dikontrol mereka ya. Dikontrol semua. Wah, berarti sebenarnya si posisi Turki sih sebenarnya dia support, cuma memang ada perjanjian bilateral dari zaman sebelumnya Betul. yang sudah berjalan. Oh gitu. Tapi memang walaupun kenceng ya kata-kata dari Erdogan ini kan, pasti kedengeran juga di Israel kan. Pasti. Cuma mungkin karena mikir juga kalau perang sama Turki sih sebenarnya ya. Asli dia punya drone yang canggih-canggih semua. Bayraktar. Bayraktar. Nah, masalahnya itu adalah kalau ke Turki langsung ngebom, dia kan butuh pangkalan militer, butuh tempat khusus. Ini negara Arab belum siapin. Orang untuk perang kita belum siap. Kan nggak bisa Turki perang sendiri, harus ada siap semua negara nih yang ada di sebelah-sebelahnya gitu. Karena nggak mungkin juga Israel nyerang Turki sendiri. Iya. Pasti support sama sekutunya kan. Sekutu Iya, harus. Turki Dan itu siapa yang perang bantu? besar banget pasti. Nggak mungkin Perang nggak. dunia. Perang dunia asli. Dunia. Soalnya itu pasti ada masing-masing harus punya ally kan. Iya. Jatuhnya kayak gitu. Tapi menyerang Koalisi. Turki juga bukan sesuatu yang mudah. Turki walaupun agak semi liberal, dia kan punya pandangan nenek moyang gua petarung. Oh iya pasti. Lu naklukin Usmani. Usmani gue gitu kan. Usmani lo. Dan mereka proud banget kan. Oh, iya, proud banget. Proud banget. Itulah sebabnya kenapa Indonesia dibilang nenek moyangnya pelaut. Kenapa? Dan dibilang kita terjajah 350 tahun. Jadi secara mental soalnya kita cucunya terjajah gitu kan. Padahal kan 30 tahun Indonesia juga berjihad kan gitu. Iya. Jadi kalau kita 30 tahun kita nggak valid kalau dibilang dijajah kalau secara pribadi. Oh, nggak boleh kita dibilang. Kalau gua dibilang 30 tahun jajah enggak, sorry. bisa, Kita sorry. berjihad 30 tahun. Kita melawan 350 tahun. Benar. Nah, itu. Tapi gue dapat kata kunci dari seorang pengusaha menarik juga. Ketika kita dijajah 350 tahun, itu real atau hoax belum bisa dijelasin. Bisa jadi hoax. Iya. Tapi kemerdekaannya real, benar nggak? Betul. Kemerdekaannya real ketika kita proklamasi kan? Ya, Iya. betul. Gitu kan? Cuma jangka waktu jajahannya ini Jangka waktu jajahannya bisa aja tuh narasi yang dibuat oleh yang menjajah kita ya saat mungkin itu. jajahannya juga nggak melulu soal senjata mungkin pemikiran segala macam. Benar. Nah kalau dibilang jajahan sekarang juga mereka terus menjajah kita dari segi ideologi dan pikiran. Masih sebenarnya kan Iya. gitu. Kita masih berhutang gitu sama mereka kan gitu. Iya, Jadi betul. nurutin aja gitu kan. Nah, kalau sekarang sebenarnya ini saatnya anak-anak muda sekarang gitu punya marwah gitu ya ibaratnya. Di bawah ya. Nah, kita cucunya para pejuang-pejuang. Jadi insya Allah ya kalau kapanpun dibutuhkan ya ready. Bismillah ya. Bismillah. Kalau emang dibuka akses sama pemerintah gitu ya. Iya benar. Cuma jadi unik begini. Selain Mesir, Turki yang terlibat di konflik yang ada sekarang ada mulai mencuat itu Houthi. Houthi. Bagaimana pandangan kalian soal Houthi? Houthi kan ibaratnya kalau di dalam Yaman. Houthi Yaman ya, Houthi Yaman ya. Jadi Iya, kalau kita pikir ya ibaratnya di kalangan pengajian tahu dia Iya. mereka berada di mana afiliasinya misalnya Iya, kan gitu iya, kan. iya. Atau juga bagaimana gitu. Oh ini jadi rancu sebenarnya. Houthi ini friends, ally atau oportunis kan belum Iya. belum ada yang tahu gitu ibarat untuk orang Indonesia. masih menjadi satu yang trending nih karena memberikan perlawanan terhadap Israel gitu kan masih mendapatkan atensi publik. Benar. Cuman belum tahu nih sebenarnya Houthi bagaimana. Niatnya apa? Iya. Nah kan di orang Indonesia kan fahamnya ikutan membela Gaza. Palestina. Ini membela Iya. Palestina gitu ya. Dengan menyerang Israel. Dengan menyerang Israel. Kalau
para pejuang Palestina mengatakan apa? Dibilang Ya silakan. Oh, Kalau iya. kalian Oh. kok mau bantu kami silakan, tapi kami tidak mau mengikuti kalian. Siapa aja, mau orang barat, mau orang siapa aja mau bantu kami silakan seperti itu. Kalau Tapi orang- tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian nggak ada setelah perjanjian. itu. Oh, jadi nggak kemudian kalau gue ikut menangin, Gua dapat ada bagian. transaksional gitu, nggak ada gitu Nggak ya. ada. Oh, jadi selama ini dugaan-dugaan yang berseliweran ternyata nggak benar kalau itu ada apa namanya hubungan itu ya. Iya. Jadi ibaratnya masih ke apa namanya the enemy of my enemy is my friend. Ya, Masih begitu ya, ya. betul. correct. Nah, posisi Houthi menurut pandangan kalian gimana sih? Siapa yang jelasin nih? Antum dulu atau Ana nih? Dari segi geopolitik kayaknya lu yang lebih paham. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Kita bicara geopolitik. Houthi, Geopolitik ya. Yaman. Iya. Jadi setelah Israel ini menang ya tahun 19 berapa sih menangnya itu gua lupa 1960. Oh, yang Arab Spring. Bukan Arab Spring, ya, Yom apa Kippur, nama- perang dulu. Yom Kippur. Yom Kippur. Oh, yang bersatunya para negara Arab itu. Betul. Ya. Nah, habis Yang itu berapa hari seminggu kalau saya. perang berapa hari dia lupa gua. Nih, pokoknya tahun dan tragedi ada di sini nih. Nah, di sini nih. nanti dicek ya. Gitu. Yang akhirnya Israel menang gitu Iya, kan. menang. Akhirnya satu raja Arab meninggal kan, dibunuh raja siapa tuh Raja Faisal ya, yang dibunuh oleh orang terdekatnya yang pulang dari Amerika gitu. Embargo minyak lah intinya. Nah, setelah perang itu ini pendapat gua sendiri. Nah, itu mereka membuat strategi khusus agar negara-negara Arab ini dalam 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan tidak fokus kepada wilayah Israel. Akhirnya mereka membuat proxy. Proxy itu adalah Iran. Iran itu sebelum 1975, sebelum revolusi Iran itu dipimpin oleh pemerintahan yang Islamis banget lah. Setelah itu baru naik Khomeini sebagai Iran ya. Iran dulu. Iran ini naik, itu pemimpinnya namanya Khomeini. Waktu itu dia bahkan lari ke Prancis untuk mengungsi gitu. Kenapa? Revolusi Islam kan waktu itu ada kudeta dan segala macam lah perang di Iran itu. Akhirnya digantikan kepemimpinan sama si Khomeini ini gitu, yang citranya sangat Islam segala macam bahasanya ya. Tapi menurut kami tidak seperti itu gitu. Nah, dia dibiayai oleh orang-orang Barat untuk memecahkan situasi yang ada di Timur Tengah. Fokusnya itu jadi berubah gitu. Yang tadinya orang Arab ini semuanya fokus ke melawan Israel. Akhirnya timbul konflik. Sampai pada puncak nanti Arab Spring, perpecahan segala macam, ada kudeta di sini, kudeta di Bahrain. Bahrain itu dikudeta sama kelompok itu juga, di Houthi juga Yaman. Dia itu pemberontak aslinya, pemberontak yang mengkudeta pemerintah resmi yang ada di Yaman, kemudian dia berkuasa dan sampai sekarang belum menguasai seluruh Yaman. Masih ada wilayah terbagi menjadi dua. Nah, satu ibu kota di Aden, satu lagi di Sanaa. Sanaa ini yang memang kota besarnya bahasanya yang dikuasai oleh si Houthi ini gitu. Nah, semenjak pemberontakan ini terjadi, akhirnya Arab Saudi sibuk mengurusi Houthi. Karena Houthi ini ngelemparin rudal ke Madinah, ke Mekah, itu dilemparin. Teman-teman bisa lihat nanti di video di YouTube, itu banyak banget video bagaimana Houthi menargetkan Saudi. Akhirnya Saudi sibuk dengan ngurusin Yaman, Houthi. Tapi berita yang disebarkan itu sangat jelek, Mas, karena dianggap Saudi membunuh masyarakat Yaman, anak kecil. Pokoknya media mereka pintar tuh ngerosting bahwa padahal Saudi sendiri melindungi negaranya mereka dan juga melindungi presiden mereka yang Presiden Yaman yang ada di Saudi. Presiden Yaman yang dikudeta sama Houthi yang lari ke Saudi untuk dijaga. Dan Presiden Yaman secara hukum internasional meminta bantuan kepada Saudi dan Saudi berhak menolong Yaman sendiri gitu untuk menyerang wilayah Yaman. Nah, itu teman-teman harus mengetahui ini sebenarnya. Bahwasanya ini peta konfliknya peta konflik seperti itu, dikudeta nih ceritanya. Nah, tadinya ini si Houthi ini sudah dicap sebagai foreign terrorism, ya kan tadinya. Tapi ditarik lagi di masanya si Biden. Saudi kesel banget nih ya kan dengan ditariknya. Akhirnya yang kita pandang nih seperti yang terakhir ini, si Trump sendiri tuh ngupdate story ketika Houthi memblokade segala macam, dia tulis di story-nya di Instagram. Ini kerjanya si Biden ngasih duit billion ke Iran, kemudian Iran menumpahkan darah di wilayah Timur Tengah. Nanti saya kirim screenshotnya. Sempat nge-capture ya. Aku sengaja nge-capture untuk kemudian nanti bisa kita sampaikan kepada netizen Indonesia gitu ya kan. Nah itu, jadi dia menumpahkan darah akhirnya di wilayah Timur Tengah. Di mana-mana akhirnya kita sibuk perang. Padahal kelompok ini tuh sedikit banget, di Suriah sedikit sebenarnya ya kan. Tapi mereka berkuasa di Yaman. Di Yaman ini mayoritasnya tuh Ahlus Sunnah. Tapi yang sedikit ini berkuasa kok bisa ya kan? Secara logika kok bisa gitu. Nah, itu ada permainan something di belakang mereka. Dan ini memang teman-teman harus paham kondisi yang terjadi di Timur Tengah. Yang mana negara Arab akhirnya terpecah untuk fokus berperang melawan orang-orang yang ada di sekitar situ gitu. Bahrain alhamdulillahnya gagal. Kudetanya gagal dijaga sama negara-negara Arab agar tidak terjadi kudeta gitu.
Seperti itu. Jadi gini, kalau Anda ambil sedikit kesimpulan yang mudah mungkin diterima sama teman-teman ya. Ya. Supaya di daerah Timur Tengah ini nggak fokus memusuhi Israel, maka diciptakanlah konflik yang menyibukkan. Ya. Betul. Gitu kan. Iya. Cara menciptakannya konflik yang menyibukkan dengan cara kemudian Amerika menginstal sesuatu di Iran. Ya, Iya. Ya, Sistem. sistem sesuatu pokoknya diinstal di Iran yang kemudian menjadi sebuah huru-hara Ya. konflik di Timur Tengah, gitu kan. Makanya Iya. dari dulu kalau dari zaman gua kecil ada konflik Timur Tengah, itu berarti Iya. sebuah setting ya. Setting. Awalnya. Iya. Nah, kemudian setelah bentar. Waktu Iran sama Irak perang itu, Ya, itu bagian dari konflik itu. Sama Saddam Hussein sampai bilang, ini kita udah habis minyak waktu perang itu. Sampai akhirnya Saddam Hussein harus invasi Kuwait. Karena tadinya disupport sama negara Arab untuk ngeberantas Iran ini tadi. Perang ini lama loh, merugikan Iran banget waktu lawan Saddam Hussein. Itu kan pas kita SD, Pak. Kecil-kecil. Kapan Kecil itu? banget kita masih Iya. kecil. Jadi Saddam Hussein nyerang Iran untuk menaklukkan Iran itu tadi. Tapi mereka kekurangan tenaga. Mereka minta bantuan ke Kuwait, negara-negara Arab tidak mau. Akhirnya Saddam Hussein menginvasi wilayah Kuwait. Tapi di situ terjadi fitnah segala macam. Akhirnya Saddam Hussein jatuh, meninggal di akhirnya bersyahadat ya kan. Nah itu sesuatu tragedi yang menyedihkan banget lah intinya. Karena Saddam Hussein sebenarnya justru sedang membela akidah gitu. Atau juga Betul. Dan satu lagi, saya sendiri udah bertanya sama pengungsi Suriah, orang Turki, orang Mesir, orang Jordan. Mereka itu ketika ditanya tentang bagaimana peran Iran, peran Hizbullah, peran Houthi, mereka bilang itu semua acting, kata dia gitu. Mereka ngomong kayak gitu. Loh kok acting, ini kan udah ngebantu acting. Masa sih kalian nggak paham sejarah sampai kayak gitu akhirnya. Kalau kita gali-gali lagi, ceritanya seperti yang saya ceritain itu gitu. Dan mereka itu udah nggak terpengaruh dengan berita-berita yang tersebar di media, udah nggak terpengaruh mereka. Tapi ya kita kan yang jauh dari lokasi ya. Iya. Dan gue pribadi langsung ngontek salah satu syekh yang ada di Yaman, namanya Syekh Akrom. Gue tanya gimana sih sebenarnya perlakuan dari Houthi kepada Israel itu. Dia balas pakai VN, nanti gue kirimin VN-nya. Dia bilang dia itu hanya sedang bermain-main. Dia sedang mencari atensi publik. Jadi kita tidak menganggap itu satu perjuangan untuk kaum muslimin. Itu hanya mereka sedang mencari atensi kita dunia gitu. Itu orang Syekh Yaman sendiri langsung yang bilang, yang ada di daerah Sunni itu. Ini pecah sih kalau disebarin bakal kontroversi. Hah? Gak apa-apa, justru memang kita membuka diskusi jadi. Bukan Mantap kontroversi, justru ini suatu yang belum kebuka. Betul. Jadi harus dibuka. Mungkin ketika kontroversi kan jadi akan keluar data. Ya. Nah, dari data itu akan kita jadi lebih paham sebenarnya kondisi. Ya nggak apa-apa kalau diserang, gua diserang, Mas Ari diserang, tinggal diapain Mas? Tinggal dihapus. Gampang. Oh, teman-teman kalau merasa ini tayangan ini bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyak ya. Jangan khawatir. Takut monetisasi, tenang aja, udah gua klaim. Oke. Jadi gini, guys, ini mau untuk memudahkan ya. Tadi dibikinlah konflik dengan kemudian menginstal sesuatu di Iran. Jadilah konflik Timur Tengah, ya kan? Termasuk ke Irak juga. Ya. Tereksekusilah Saddam Hussein. Ya. Libya juga tereksekusi, Ya, Gaddafi. gitu Iya, kan? betul. Dengan cara Barat juga menginstal Sistem ISIS. Oh ya ISIS. Betul, ISIS Itu juga di teloran dia. Iya. Suriah. Teloran mereka juga kan? Betul. Nah, ternyata Houthi juga teloran mereka juga. Iya. Versi lain. Versi lain. Versi lain dari seperti itu untuk Iya. membuat konflik daerah situ. Betul. Iran, kemudian Islamic State, Islamic State, Islamic yes. State dan juga kemudian Houthi. Ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita lihat kayak Amerika kayak takut sama Iran kan gitu. Amerika Kayak ada sesuatu kayak takut sama- sama Iran. Padahal berarti dulunya ini proksinya kan? Iya dong. Proksinya. Atau masih? Menurut gua sih masih. Kenapa coba? Gue tuh heran ya sama Iran ini. Hah. Tentara militernya, agen intelijennya, bahkan orang nomor satunya di IRGC itu salah satu tentara mereka, Sulaimani ditembak pakai drone, mereka nggak balas sama sekali loh. Ini orang nomor 2-nya setelah presiden. Iya dulu pernah tuh rame. Yang itu Kirain kita worldwide, tapi sampai sekarang nggak ada worldwide kan sama orang Iran. Satu senjata aja nggak ada dilemparin ke Amerika kemana wilayah mereka. Dan satu lagi di Suriah itu pangkalan militer Iran itu banyak banget. Kemarin baru 3 meninggal di Damaskus ditembak dari wilayah Tel Aviv itu kelompok mereka 3 orang agen intelijennya atau siapa, dan gudang depot senjata mereka diserang hancur lebur. Irannya nggak balas dari wilayah Suriah, padahal Suriah itu kunci untuk ke Tel Aviv karena dekat banget, lokasinya itu dekat banget. Seharusnya mereka membalas gitu, tapi nggak membalas. Jadi kayak apaan sih ini perang-perang ganyang-ganyang tapi nggak dibalas loh ini, gue bilang gitu dari dalam acting dong Suriah. kayaknya. Game. Jangan sampai kita ke bawah drama yang dibuat nih. Kita bagian dari game. Padahal Iran itu
itu ngirim, kan di Suriah sebelumnya terjadi pecah perang ya antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Kita bilangnya oposisi lah. Nah oposisi, ada lagi ISIS itu lain lah, perkara lain. Ada yang oposisi. Nah mereka tuh kirim tentara bayaran dari Iran, dari Pakistan, dari India, Afghanistan. Orang-orang itu, kelompok mereka masuk ke dalam sana dan sampai sekarang masih ada di sana. Termasuk orang-orang Hizbullah juga ada di dalam situ. Senjata mereka lengkap tapi nggak dibalas sama sekali. Padahal senjata itu sebelumnya membunuh ratusan ribu masyarakat Suriah gitu ya kan. Masyarakat Suriah. Why gitu. Waktu ke Suriah kepake tuh. Kepake, itu banyak videonya di YouTube itu sampai sekarang. Bendera-bendera mereka tuh koalisinya orang-orang Iran itu banyak, ada Hizbullah, ada ini, bendera-benderanya sangat banyak. Bisa dicek nanti mungkin datanya, itu sangat banyak. Dan itu terjadi loh, pembunuhan di Suriah sampai kayak gitu. Tapi ketika ada serangan dari drone-nya, bahkan satu bandara ludes satu serangan pakai bom jelajahnya Israel yang gede banget, rata nggak dibalas sama sekali. Padahal tentara mereka banyak di sana. Nah itu dia yang jadi gini, mungkin orang-orang kan bukti bahwa ISIS itu buatan Barat itu udah tersebar kemana-mana. Betul. Tapi bukti nyatanya adalah kalau mereka menyatakan sebagai Islamic State atau untuk mendirikan negara khilafah gitu segala macam menurut pandangan mereka ya kan. Yang diserang, yang dibunuhin dia orang Islam semua tuh. Asli. Tapi nggak pernah nyerang Israel, nggak pernah. Nggak pernah nyerang Israel, nggak pernah nyerang Yahudi. Yang dibunuh orang Islam juga. Alat gitu kan. Yang dipakai casingnya orang kita, orang Muslim. Pakai casingnya orang kita untuk menyerang, menghancurkan orang-orang kita juga. Sebenarnya itu panjang sih ceritanya. Kalau ISIS ini kenapa muncul? Itu untuk memecah sebenarnya kondisi di dalam Suriah juga. Ketika Suriah udah mau menang udah mau menang, muncul nih di Irak tahun 2014 ya. 2014 muncul dia, akhirnya semua orang oposisi yang ada di sini tuh pecah semuanya. Anaknya ada dibunuh, bapak bunuh anak bunuh teman, sahabat bunuh sahabat. Dibikin fitnah di situ. Dibikin fitnah, akhirnya gagal yang terjadi di Suriah. Itu yang terjadi. Parah nggak? Satu lagi, Hizbullah. Kenapa dia nggak nyerang ke Tel Aviv. Iya, Tel Aviv. Kalau video yang tersebar banyak ya saya, tapi aku nelpon salah satu teman aku yang ada di Lebanon. Kan narasinya katanya mau ngebantu kan. Iya. Itu kenapa? Ya itu sama menurut gua acting. Kalau teman gue yang ada di Lebanon malah ngomongnya KBRI ya. Itu teleponnya di bomnya itu di wilayah bukit-bukit, gunung-gunung gitu kata dia. Hanya itulah gimmick. Seolah-olah mereka nyerang Israel. Lagi-lagi lokasi mereka itu sangat dekat dengan Tel Aviv. Kalau mau serius, harusnya itu tuh. Jangan di gunung-gunung. Kalau gunung-gunung mah langsung aja di kotanya kan gitu kan. Sekali aja tes di kotanya gitu kan. Baru percaya orang habis gitu. itu baru kan. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalau Houthi memang itu adalah mungkin turunan dari sesuatu yang diinstal oleh Barat nih. Houthi adalah, kenapa Houthi kemudian mempersulit kinerja para sekutunya Israel di Laut Merah. Apa kepentingan dia? Ya nyari suara dari masyarakat dunia ya saya. Itu satu. Nyari keberpihakan gitu maksudnya. Iya. Nyari support. Terus yang gua nggak habis pikir sempat di blow up bahwa Houthi berhasil menjarah kapal orang kayanya Israel. Kalau emang mau nyerang, ngapain jarah kapal orang kaya? Kenapa nggak langsung ke dalam, kemana, ke Israel, ke Tel Aviv, pecah di situ? Ngapain ngejarah kapal? Jatuhnya ya hanya kapal orang kaya dijarah. Oh ya udah kayak rampok gitu kan. Tapi kalau misalkan dia terjun langsung ke Israel, ke Tel Aviv, ngancurin sana perang, dar segala macam ya, mungkin kita masih dibuat ragu keyakinan kita ya. Betul. Tapi kita yang udah paham cara bermain dia dan juga bagaimana mereka buat gimmick. Bagaimana mereka buat strategi yang bagi kita itu adalah gimmick, gitu ya, kita nggak kegoda sama sekali. Makanya dari akun-akun yang akun gue pribadi, akun Coach Rizky dan teman-teman yang paham soal Houthi, soal Hizbullah, mereka dan kita nggak ngepost sama sekali agenda mereka. Karena jatuhnya kita mempromosikan propaganda mereka. Gitu. Gue mau jujur, ini sebenarnya bantuan Arab itu lebih besar jauh daripada Iran, daripada Houthi, daripada Hizbullah. Meskipun cuman diplomasi bahasanya, Indonesia termasuk yang menurut gua sangat keren banget bisa berbicara di meja PBB, bisa ke Cina untuk bernegosiasi sama Cina, itu udah keren banget menurut gua. Karena mereka langsung itu cara yang paling
possible untuk saat ini untuk menghentikan perang yang ada di sana, yang ada di Gaza. Dan mereka nggak cuman diplomatik, itu bantuan kemanusiaan paling gede itu dari Saudi, dari Qatar, dari Turki, dari Jordania. Jordan rumah sakit mereka tuh nyediain korban keluar dari Gaza masuk rumah-rumah sakit mereka, itu biayanya gede banget itu. Nah, di Mesir aja kan 27.000 warga Gaza yang dirawat di Mesir. Di Mesir aja itu. Jadi makanya dia bilang kalau kita membela terlalu memblow up yang ini, justru yang saudara-saudara kita yang harusnya kita blow up jadi kurang ke blow up gitu. Jadi kayak ada pencucian otak juga di media sosial agar kita agak pro sama mereka. Dan itu lagi-lagi menurut gua adalah propaganda mereka juga gitu. Orang-orang mereka Jadi propaganda dilawan dengan propaganda nih. Betul. Wah. Jadi teman-teman semuanya gitu, suuzon kita dengan negara-negara Arab sebenarnya perlu kita twist mindsetnya bahwa bukan atas nama negara. Mereka membantu atas nama pribadi-pribadi para agnia itu kan, orang-orang dengan caranya masing-masing yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu caranya. Contohnya mungkin salah satu jurnalis yang nomor 1 di dunia dan juga ya berdua nih, ada Motaz Zazia dan juga Nuwail dua-duanya kan. Mereka ada di Qatar kan. Ada di Qatar. Dan dua-duanya ini adalah asetnya umat Muslim karena dua udah saksi mata. Saksi hidup. Ketika ada pengadilan dunia lagi nanti, betul. Mereka ada saksi. Mereka ada hidup. Berarti kan sebenarnya nyawa mereka nih mahal Iya. dan terancam nih. Iya. Jadi kenapa dievakuasi dan Ke kemudian Qatar. harus ke Qatar itu karena mungkin untuk menyelamatkan mereka kali ya, aset-aset ini. Nah betul tuh. Satu lagi, ketika si Motas dikeluarkan dari Mesir, itu diam-diam loh sebenarnya. Motas itu update di media sosial itu Sudah sampai? setelah keluar dari Mesir, setelah keluar dari bandara El Arish. Dan itu difasilitasi oleh Mesir sendiri dan Qatar berdua. Mereka kong kali kong, nggak dikabarin. Tiba-tiba udah di landing turun, dia udah posting duluan ya. Pas terbang dia udah posting duluan. Pas landing udah sampai baru aman di situ. Jadi kayak memang sengaja di strategi. Kalau nggak bahaya nih orang bisa ditembak di mana aja kan. Iya, katanya dia diperlakukan seperti tamu yang luar biasa kan sekarang ini, dan keberadaannya juga nggak diinfokan posisinya di mana sih. Hanya di Qatar aja. Di Qatar doang gitu kan gitu. Dan itu dengan penjagaan ketat banget pastinya. Banget. Waduh. Militer Mesir loh jagain sampai El Arish. El Arish itu kan tempat bandara militer juga ya. Jadi otomatis memang Mesir ada kong kali kong sebenarnya secara diam-diam gitu di belakang ya. Makanya si Israel sendiri sering banget nyindir Mesir gimana caranya Mesir ini bisa ngomong apa emosinya keluar gitu. Tapi Dikutik-kutik. kebetulan nih pemimpin mereka seluruhnya parlemen nggak kepancing, santai aja gitu, kayak diam dulu. Makanya belakangan nih sekarang nih mulai kunjungan nih, Turki besok akan datang ke Mesir, Saudi kunjungan juga, kayaknya ada kong kali kong kita nggak tahu apa. Ya semoga itu kabar baik lah. Gitu. Tapi kalau diplomatis begitu ya, pemimpin-pemimpin ketemu kayak ngobrol biasa, tapi yang di belakang Ya, tuh kita nggak pernah tahu guys. Jadi kita jangan suuzon gitu. Apa yang kita lihat di permukaan kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka. Gitu. Betul. Tapi kadang-kadang yang nggak kelihatan kadang-kadang bekerja lebih baik karena sesuatu yang kelihatan kadang-kadang udah ketaker. Iya. Ya ketahuan strateginya dong kan gitu. Betul. Apalagi militer ini. Bener. Andai mereka tahu siapa yang membantu pejuang Palestina, udah kena sekarang kan. Sampai sekarang kita nggak tahu dapat dari mana itu. Sekarang kita mikir aja 3 bulan di genosida, tapi para pejuang masih bisa melakukan perlawanan, mereka masih bisa hidup, Makanan mereka masih bisa aman. makan dari mana jalurnya? Dari mana? Kita nggak tahu kan. Kita pernah nggak mikir begitu? Lah, contoh waktu yang tanggal 7 kan mereka kayak Fortnite tuh nyerang itu. Iya, pakai para layang. Nah, katanya Gaza kan kecil, ujung-ujung tuh ke langit tuh kelihatan tuh kalau latihannya kapan. Nah, terus siapa yang di mana latihannya? Latihan di mana? Itu belinya di mana? Itu geraknya di mana? Mulai lininya dari mana? Nggak ada yang tahu kan. Benar-benar. Nah, itu keajaiban. Itulah yang nggak dipublish, mereka yang pada berjuang dengan strategi silent movement. Dan sampai sekarang masih ada silent movement yang dilakukan sama mereka untuk memperjuangkan Gaza. Yang kita mungkin hanya melihat dari sosial media, kita melihat bagaimana para pemimpin bertindak atau bersalaman dengan pemimpin yang mungkin kita nggak suka. Itu nggak mungkin, karena itu ya sebagai negarawan yang harus melakukan itu. Betul. Ya kan. Dan mereka dibalik itu melakukan hal-hal besar, rencana besar, itu udah pasti. Dan jangan kita yang meragukan mereka para pemimpin. Gue aja yang ketemu sama driver truk yang bawa kontainer masuk ke Gaza aja, gue nggak mikir dia tuh punya iman yang luar biasa. Ketika kita mau ngasih uang buat bawa bantuan dan minta dokumentasi, dia bilang, ya akhi, kamu bawa barang jauh-jauh dari Indonesia, dan kamu harus ngebayar saya untuk dokumentasi pakai HP biasa. Nggak usah, kata dia gitu. Emang kenapa? Uangnya kurang, kita kasih lagi, kata dia. Enggak akhi, ini bagian saya berjuang untuk saudara kita yang ada di Gaza. Itu driver truk. Nggak mungkin dong para pemimpin yang luar biasa, iman dan pilihan, memiliki mental
pengen apa? Itu drivernya doang, tuh. Drivernya. Tarbiyahnya jauh Iya, sampai. makanya. Dan memang mereka orang yang berpengalaman lawan Israel. Orang Mesir itu 15.000 dulu zaman-zaman meninggal syahid semuanya kan. Heeh. Dan mereka udah paham bagaimana strategi harusnya ke depan untuk melawan orang-orang Israel gitu. Iya kan ibaratnya kalau para supir itu kalau berhenti ditembak sniper kan? Iya. Berarti gimana? Kalau mereka ngerem nyawanya hilang Iya, gitu kan? hilang, iya. Nah, Iya. untuk jadi orang kayak gitu kan butuh udah Mental. kesiapan syahid Wah, kan? Asli. gila. Mereka udah Luar siap biasa Mas itu. Aris. 14.000 dan ngantri lagi ya, kepengen mati di situ gitu Iya. ya. Dan hari ini yang masuk truk udah sekitar 6 ribuan ya. 6 ribuan. Dan itu mereka pun bersabar ngantri. Bayangin tuh 15.000 ya. Masya Allah. 15.000 ngantri 3 bulan. Gua salut sih sama sopirnya, pengen ngasih penghargaan juga nih untuk sopirnya. Itu yang dilupakan apa kita bikin kaos? Driver Iya, of benar. Gaza. Tapi coba kita bayangin semua nih yang meninggal segitu banyak. Nggak ada yang kemudian keluar kata-kata gimana, malah doa semua kan. Masya Allah, luar Dia biasa sih. udah meninggal segitu banyak, mereka tuh kepengen tetap mempertahankan negaranya, bangsanya kan gitu kan. Yang mau bantu banyak banget, berebutan mau masuk, walaupun di bom itu tuh tetap pengen masuk kan gitu. Iya. Kan aneh kan gitu. Ini kan nggak ada satu konsep dalam yang pernah dibuat manusia yang bisa bikin manusia pengen kayak begitu, Iya. kecuali Koneksi dan iman konektivitas itu kan gitu kan. Akidah itu ke atas langsung. Ya ke atas langsung. Mau gua orang mana, di mana, asal matinya urusannya begini selesai kan gitu kan. Nah ini apa namanya, jenis seperti ini mereka tuh kepengen menginstal kepada pasukannya. Betul. Karena pasukannya justru sebaliknya dengan alat modern, semua serba Dengan bayaran ada, besar. bayarannya besar, alatnya modern. Ini Merkava, lu nongol di belakang juga bisa muter sendiri gitu kan, ibaratnya kan. Itu bisa di COD kan gitu. Iya, betul. Mereka bingung pakai Masya Allah. Pakai strategi gimana lagi nih ngebentuk mental dan karena kalau mental dan senjata dipertemukan itu udah akan memberikan impact yang luar Luar biasa. biasa. Dan itu ada pada pejuang Gaza. Masya Allah, Masya Allah. Dan dengarnya katanya kalau nggak salah, bisa aja juga salah dikit. Merkava itu kayak punya Iron Dome-nya sendiri katanya. Jadi itu ya pasti itu kan tank tercanggih sekarang saat ini. Jadi itu $10 juta. bisa apa namanya bisa Bisa meledak menangkis. sebelum nempel Iya. ke mana ke tank Tanknya, itu. iya. Tapi hancur semua. Dia di COD-in. Kalau di COD nggak sempat luncur, udah nempel pak gitu kan. Itu. Oh, mungkin gitu kali. Jadi kan Iya. dia kan kalau biasanya tuh kalau ada objek yang mendekat tuh kan karena ada api ya, kelihatan ada api yang bergerak. Jadi mungkin Sensor. sensornya kedetek. Jadi kalau COD sensornya nggak kedetek karena nggak ada apinya. Iya kan? Gitu. Dan ini menarik guys. Jadi kadang-kadang konsep-konsep secara IT itu selesai juga gitu dengan cara-cara yang simpel kan. Iya. Dengan cara spirit dan berapa 10 juta dolar itu $10 katanya. juta bisa dihancurin cuma dengan $500. Yasin $500. 105. Mungkin pejuang kita dulu pakai bambu runcing ada kaitan juga lah ya. Iya, spiritnya sama ya. Dulu Spirit satu pahlawan. lagi pertanyaan yang agak unik nih. Ketika konflik yang ada di Timur Tengah ada rekayasa Barat, Ya. untuk supaya tuh kisruh, jadi nggak mikirin Israel, ya kan Ya, gitu kan? ya. Bagaimana dengan Afghanistan? Afghanistan punya Taliban. Iya. Ya. Itu bentukan juga atau itu murni pergerakan resistensi? Dari Bentukan. Taliban. Murni sih pergerakan mereka itu waktu perang habis Uni Soviet. Ha-ha. Di perang Uni Soviet itu mereka dibentuk. Taliban itu kan murid artinya. Pelajar, Iya, sorry. pelajar, Tolib, pelajar. Tolib, Tolib. pelajar. Nah, mereka ini waktu perang itu ada 7 komandan ya dulu ya. 7 komandan banyak lah. Kalau diceritain panjang banget. Nah, mereka dibentuk. Tapi memang dulu itu hegemoninya adalah negara Islam itu. Hegemoni itu apa hegemoni? Maksudnya apa namanya? Ini penonton gak ngerti hegemoni Jelasnya itu. gimana hegemoni ya? Situasi ya warna ataupun kondisinya ingin menjatuhkan Uni Soviet ceritanya. Nah di sini peran Barat dulu tuh belum kuat banget sebelum waktu itu ya. Ya. Nah Barat pengen mensupport Taliban di sini waktu itu. Barat pengen support Taliban. Tapi sayangnya Taliban tidak bisa dikontrol sama Barat. Akhirnya dikudeta tahun 2001 ya 2000 gitu. Taliban dikudeta dan dicaplok lah kepemimpinan baru yang ngikutin apa yang maunya Amerika. Tapi ketika kudeta itu alasannya apa coba? Karena melindungi si yang meledakin WTC. Oh. sama. Ya itu untuk melindungi Osama bin Laden di Afghanistan. Nah, Barat pengen minta orang ini dikasih ke mereka. Nah, secara prinsip keislaman mungkin ya, prinsip Islam itu orang Muslim nggak boleh diserahin kepada orang non Muslim. Iya. Apalagi ini ceritanya mau dibunuh nih orang, gitu ya kan. Jadi mereka nggak mau menyerahkan, akhirnya kudeta. Kudeta sampai waktu terakhir sebelum naik jadi pemerintahan sekarang yang baru,
itu belum dikuasai sama negara Amerika. Bahkan 80% wilayah Afghanistan dikuasai oleh Taliban secara keseluruhan. Cuma 20% dikuasai sama Amerika. Nah, waktu terakhir sebelum penjatuhan pemerintahan Amerika di Afghanistan, Taliban bilang kami bisa menguasai wilayah ibu kota Kabul dalam waktu 1 hari. Kalau kalian mau tahu, dia bilang gitu kan. Itu benar. Dalam waktu karena permintaannya Taliban tidak didengar, maju. Akhirnya yang seperti video-video yang teman-teman lihat di media yang sosial. orang sampai menaik pesawat pada berebutan kan Pada jatuh tuh akhirnya. Pada jatuh gitu kan. Iya. Dan ISIS pun diperangin sama Taliban. Parah banget. ISIS tuh pernah diingatin sama siapa? Taliban. Dia bilang gini, kalau kalian menyerang kami akan nyerang kalian. Tapi kalau kalian nggak mau nyerang kami akan membiarkan kalian. Diserang sama si ISIS. Karena menurut dia Taliban tidak mengikuti Al-Quran, perintah dari Al-Quran gitu. Kita harus mendirikan negara yang benar-benar Islamis banget gitu ya kan. Diperangin satu hari selesai. ISIS di gunung-gunung. Ini orang gunung-gunung sebenarnya ya Makanya kemarin ISIS masih kesel ngeledak-ledakin di Kabul. Iya, Ngeledak-ledakin. Dan itu diberesin 1 tahun loh sama Taliban. Sekarang bangun tol-tolnya semua udah rapi banget di Afghanistan. Oh iya, sekarang bahkan ada mobil sport keluaran Afghanistan. Berangkat apa kita? Pengennya sih berangkat tapi izin pemerintah dulu ya, kalau bisa. Nah ini masalahnya, masya Allahnya Taliban pun ngambil koalisinya Cina dong, gitu. Jadi berteman sama Cina sekarang itu si Taliban karena udah nggak mau, udah kecewa sama Amerika. Barat, sama Uni Soviet sebelumnya kecewa perang itu. Kan mereka ini bekas jajahan UK, bekas jajahan Uni Soviet, bekas jajahan bahasanya bekas jajahan Amerika. Kalau kata Pak Yusuf Kala ya. Gagal menang, UK, Uni Soviet gagal menang, Amerika gagal menang. Jadi Taliban Afghanistan ini dijajah dan nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Barat tuh ini ya, di Vietnam kalah, di Afgan juga kalah. Mereka menang. Mereka menang besar-besaran di Netflix. Oh, bukan ada lebih besar lagi Di Netflix. Rambo. Sendirian ya. Iya. Itu. Mereka menangnya di situ. Sendirian. Mereka ya. menangnya di situ. Maka mereka bikin pencitraan kali ya. Iya. Oh, mereka satu paket sih Ya, emang. bikin kalau kata Ustadz Felix, mereka bikin misinformasi, propaganda. Seolah-olah negara yang patut ditakuti dengan teknologinya segala macam gitu ya. Dan sekarang baru kelihatan. Iya. Baru kelihatan bahwa Mereka sebenarnya nothing juga gitu lawan lawan Gaza, Jadi kita kalau ngeliat Gaza cukup resepnya ya, lu nggak ada ketergantungan sama apa-apa lagi kecuali sama Allah, udah selesai ibaratnya selesai tuh ya. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan sih, mereka itu sebenarnya sembunyi di balik tembok-tembok kan dulu waktu perang ngelawan Rasulullah ya. Mereka tuh punya rasa takut yang tinggi gitu. Kalau umat Islam setara senjatanya dengan mereka udah kabur duluan, udah yakin. Benar. Ini kan seperti jiwanya mereka ketika dulu kalau mau masuk ke Jericho dulu kan, waktu mau masuk ke Palestina. Yang takut sama suku Jabarian itu kan. Iya. Ya. Mereka aja berarti kan punya jiwanya pengecut juga sebenarnya. Jiwa apa ya istilahnya? Iya, pengecut lah. Apa sih yang paling rendah? Kroco ya. Kroco ya. Benar. Lebih rendah dari kroco. Ini menarik ya. Jadi kalau sekarang mungkin ya kita mendengarkan bahwa ada support dari Houthi Yaman gitu ya untuk membela Gaza. Di sini berarti kita kembalikan kepada Allah juga ya. Ibaratnya bahwa apapun niatnya dari mereka gitu ya, kebaikan buat Gaza. Iya. Ya kan? Iya. Kebaikan buat Gaza. Iya, kebaikan. Tapi kita jangan kemudian memposisikan mereka menjadi sesuatu yang Yang hak. Belum tentu mereka dengan tujuan yang sama. Iya, betul. Tapi mungkin ya yang menggerakkan hatinya Allah ibaratnya walaupun lu kontra tapi lu ngelakuin sesuatu yang menguntungkan itu kan bisa aja ngelakuin yang lain kan gitu kan. Iya, betul. Gua ada satu pelajaran yang gua camkan banget ya. Itu dari kisahnya Umar bin Khattab dulu. Itu membahas tentang bagaimana sebuah kemenangan itu akan datang gitu. Jadi ketika mau menaklukkan Syam, ada salah satu kelompok, dalam satu pasukan itu ada satu orang yang durhaka sama orang tuanya gitu. Nah, Umar bin Khattab langsung ngeluarin orang ini dari barisan. Ngeluarin langsung. Terus dia bilang apa? Kita ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kita, bukan karena persiapan kita, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah. Kalau maksiat kita sama dengan maksiat musuh kita nggak akan ditolong sama Allah. Bagaimana nih dengan cerita kita kaitkan dengan masa sekarang ini ya? Bagaimana kita orang Islam bergabung sama kelompok yang justru mengkafirkan Abu Bakar, melaknatkan Umar bin Khattab, itu nggak akan menang. Gitu. Bayangin nih, waktu perang Uhud, gitu, satu orang nggak dengerin perintah, bukan satu orang ya. Ada sekelompok ya. Yang di atas, yang di bukit. Jangan turun ke bawah ngambil ghanimah. Itu perintah Rasulullah dilanggar satu doang loh.
satu doang dilanggar kemudian pasukan kita kalah gitu. Nah sekarang kalau kita kaitkan gimana kondisi umat Islam itu sendiri, apakah kemenangan itu akan datang dengan di barisan kita masih banyak yang bermaksiat segala macam? Ya kita nggak tahu nih ya. Nah prinsip saya itu kemenangan itu akan datang ketika Allah tolong kita benar-benar gitu. Dan ketika kita kembali ke jalan Allah. Ke jalan Allah benar-benar. Berarti kemenangan posisinya pada saat sudah pantas menang. Betul. Betul. Ya kan? Jadi apakah kita udah memantaskan diri? Iya. Betul. Berarti kalau secara nggak langsung Gaza atau Palestina adalah cerminan kondisi Islam saat ini. Betul. Ya berarti ya. Betul. Kalau mereka merdeka, Maka berarti udah solid. Islam merdeka. Udah merdeka. Solid. Ya. Sekarang kalau masih sendirian, berarti ini kan masih banyak terpenjara nih. Iya, iya. Aksi hati, ya kan? Atau juga mungkin mereka nggak ngelakuin itu, mungkin ada kontrak perjanjian. Iya, banyak Ya, banyak kan? hal. Banyak hal. Ada tersandra beberapa perjanjian. Bener. Tersandra utang mungkin. Tanya utang, Tersandra gitu, masa lalu, ya kan? Kayak Banyak Turki hal. tadi kan udah terikat sama sebelum Erdogan. Iya. Ya, itu kan Iya. perjanjian yang udah terbuat. Ya mungkin karena utang juga segala macam. Jadi kita nggak bisa melakukan hal-hal yang direct sifatnya. Betul. Ya caranya kita sebagai umat Muslim, ya kita gimana caranya kembali dulu ke Islam yang kafah gitu kan, menjadi pribadi yang ya kita semaksimal mungkin kurangin maksiat-maksiat. Iya, betul. Terus hal-hal yang ya mungkin madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Iya. Ya itu menarik beberapa. Kita mulai dari diri kita, sama seperti boykot kan. Kita mulai Iya, dari diri kita. mulai dari diri kita. Bener personal ya, per orang ya. Palestina ini mengajarkan kita benar-benar Heeh. sampai ke hal personal semuanya harus. Iya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi di beberapa episode podcast kita juga ada sebuah perbincangan yang lumayan menarik ya, bahwa mereka menciptakan konsep perbankan. Perbankan untuk kemudian menjadi sihir belenggu bagi banyak orang. betul. Jadi narasinya ngomong begini, tidak perlu kita menjajah sebuah negara selama negara itu pakai konsep perbankan dan berhutang, Kelar. maka dia sudah kami jajah. Kebijakannya nggak akan bisa ngikut. Maksudnya nggak pasti akan nurut sama kita, gitu kan gitu. Jadi benar juga, ternyata negara-negara itu Membuat pasti ada kontrak hutang, ada kontrak kerjasama bilateral apa segala macam yang buat gua nggak bisa ngelakuin itu. Iya, Gitu. Justru yang kalau kita pikir satu-satunya negara paling berani apa tuh nggak? Apa tuh? Gaza, satu-satunya negara kota yang paling berani. Karena cuma mereka yang berani ngeroket Israel. Iya betul. Iya kan? Gak ada lah gue. Coba pikirin negara mana yang berani ngeroket. Setelah dipikir-pikir ya, setelah 3 bulan mana ada yang berani ya? Mereka cuek banget ngeroketin lagi, pengen roketin aja gitu. Nggak ada takut-takutnya. Lu mau bom gua, bom aja nggak apa-apa. Kita juga mau udah pengen mati gitu kan. Udah siap mati gitu. Jadi ibaratnya Bahkan emang Gaza itu mereka nggak peduli dengan penilaian publik, dengan omongan-omongan cibiran dari luar. Mereka melakukan apa yang diperintahkan sama Allah. Mereka melakukan perlawanan. Mereka nggak peduli nanti bakal diperlakukan seperti apa dengan negara-negara sekitar segala macam. Ya udah, karena emang mereka kembali kepada akidah dan sunnah gitu untuk melawan Israel, sehingga maka berani, mereka doang yang berani roket Israel. Bener banget tuh. kan, nyerang Israel. Mana negara sekota Amerika juga belum tentu berani kan gitu. Dan uniknya begini, Mereka malah support. itu para pasukan hampir semuanya punya akun sosial media ya kan, IDF ya kan, eksis mau ngolok-ngolok segala Asli. macem gitu kan. Di TikTok lagi. Di TikTok, di Instagram, segala macam mereka pada punya akun gitu. Tapi pasukan perjuangan gak ada satupun akunnya. Tapi justru itu adalah titik lemah mereka gitu. Tapi sekarang kan mereka mau nge-trace mana pasukan perjuangan, nggak nge-posting apa-apa. Bahkan yang lucunya tuh kalau udah ada tentara IDF yang ngelakuin mocking ya, atau ngeledek kaum muslimin, atau ngeledek pejuang Gaza, itu dengan sosial media mereka berapa hari kemudian dikabarkan mati. Ya contoh ya, yang waktu di masjid dia pakai bikin toa masuk dalam masjid ya kan, mati. Yang dia ngeledakin apartemen untuk ulang tahun anaknya, mati. Terus yang dia pakai sniper di ruangan untuk pernikahannya dia itu mati. Ya. Apalagi tuh banyak banget yang dia juga ada juga tuh yang nulis ininya hadiah pernikahan. Iya. Mati juga ya? Mati juga. Yang ngebomin satu komplek itu mati. Justru malah ditandain seolah-olah ini orangnya orang yang ini. Lu ngepost gini lu mati. Lu ngepost gini lu mati. Selesai. Ya. Dan kita juga terima kasih untuk pasukan Julid Fisabilillah. Julid Fisabilillah. Karena ternyata akun mereka diserang itu kayak kiamat.
Karena mereka kayak namanya jiwa-jiwa pencitraan ya. Iya. Itu akun Julid Fisabilillah itu keren banget sih. Sesuatu emang Indonesia ini kekuatannya kita ini emang kalau dari dulu ya, kalau gue lihat fenomena Julid Fisabilillah ini itu sesuatu yang saat ini menjadi positif. Karena kan kita ini kan terkenal, netizen kita itu kan paling cepat kita julid. Mau hal apa sebelum ada Israel nih ya, sebelum 7 Oktober ini. Itu kan kita nih apa aja dikomentarin sama orang kita nih. Orang dibully, orang salah dibully segala macam. Presiden lah, pemerintah, pejabat semua gampang banget kita ngebully. Ketika ada ini ternyata julid kita ini kepake. Jadi julid Fisabilillah. Malah kapan lagi julid jadi pahala, jadi kebaikan gitu kan. Benar-benar. Sampai viral coba kemana-mana itu kan, sampai diberitain julid Fisabilillah. Jadi mulut kita tuh tajam banget ya. Asli. Itu teman-teman, untuk teman-teman anggota Julid Fisabilillah mungkin susah untuk jalan kemana-mana. Gitu kan, di pesawat nggak boleh bawa senjata tajam. Pas lewat mulutnya tajam. Aduh. Nice. Gimana ibaratnya untuk blokade-blokade ini, pembatasan, apalagi gini kan belakangan ada info ya. UNRWA ini kan UNRWA susah itu banget ya. Dibekukan kan gitu. Dengan alasan-alasan seolah-olah mereka tuh pro membela Palestina, membantu kelompok itu kan. Dan ingat gak dulu pekerja UNRWA, pekerja PBB, UN gitu, pekerja itu yang ditelanjangin. Bahkan Mu'taz itu kan orang UNRWA, jurnalis UNRWA asalnya. Basically jurnalis UNRWA. Oh gitu. Iya. Sama yang bule yang itu tuh yang tadi udah pulang tuh, yang bule yang itu tuh yang orang si ini bukan Bayi Plesti. Lupa. Yang cewek bukan? Yang cewek ada, yang cowok ada tuh, yang udah pada pulang. Iya. Mereka UNRWA juga kan? UNRWA. Itu yang suruh ditelanjangin gitu kan, dingin-dingin mereka suruh pada yang diikat segala macam, tutup matanya. Terus yang pura-pura ngasih senjata gitu. Mereka itu asli dibuatin. Ternyata mereka ketika di medianya mereka nulis itu ini ya pejuang Gaza ya, seolah-olah. Seolah-olah parah mereka. Warga sipil semua gitu. Padahal itu pekerja UN dan sipil. Cuma framingnya soal ini gua tangkep nih gitu kan. Iya. Itu gimana impactnya dengan ditutupnya UNRWA ini? Ya, luar biasa sih menurut gua. Kemarin gue juga punya teman UNRWA kemarin yang ngajak masuk ke Gaza. Sebenarnya ada akses sebenarnya kemarin masuk ke Gaza, tapi kata dia, kalau aku berada di sana aku nggak akan izin kamu masuk karena kondisinya di dalam Gaza, obat-obatan semua untuk kita sendiri, untuk diri pribadi sendiri itu sangat sulit kata dia. Jadi kita petugas kemanusiaan paling bagus memang dari Mesir untuk menyalurkan bantuan ke dalam Gaza. Dan bantuan pemotongan pasokan donation ya dari negara PBB ke UNRWA yang dipotong itu memang negara-negara Barat lebih banyak yang memotong, tapi negara Arab enggak, negara Asia enggak, masih banyak yang mensupport ke UNRWA. Dan UNRWA sendiri buat statement kok di media sosial mereka, dan UNRWA sendiri kayaknya nge-tag malah orang-orang yang tidak lagi membantu gitu ya, membantu UNRWA. Dan UNRWA ini memang akses satu-satunya untuk masuk dari wilayah Gaza Utara, Jadi dari pintu apa gitu namanya rupa untuk masuk ke dalam Gaza Utara, dan itu di demo juga sama masyarakat Israel agar bantuannya tidak masuk. Jadi bukan dipotong di atas saja, di lapangan juga dipotong, maksudnya tidak boleh masuk gitu, diblokade gitu. Ya tapi insya Allah memang bantuan tetap masuk, tapi prosesnya itu memang panjang. Kemarin terakhir gue ke gudangnya UNRWA yang ada di Sulaiman Ismailia, Mesir. Di Ismailia itu ada gudangnya UNRWA juga, itu tepung. Sebelum kita loading yang punya kita nge-loading punya mereka juga, ngerekam lah, gue sempat ngerekam. Itu bantuan mereka dari UNRWA itu gede banget sih. Alhamdulillah tetap mereka juga tahu mana prioritas mana enggak gitu untuk masuk ke dalam Gaza. Intinya mau di stop dari mana sama siapa, selama Allah masih memberi rizki kepada warga Gaza yang masih hidup, ya akan ada jalan yang akan nyampe ke situ. Dan mungkin hal-hal yang nggak kita tahu juga. Jadi tetap aja kita kan banyak tuh ya narasi-narasi, bang nyampe nggak sih bantuan ke Gaza, stres nih, sedih nih, segala macam ya. Percaya aja ketika kita udah ngebantu, insya Allah pasti nyampe ke sana gitu. Dan kita di sana bahkan Coach Rizky udah 1,5 bulan di sana, itu ngelihat berkali-kali dia juga yang ngirim bantuan tepung, food basket, terpal, terus hot meal kemarin. Sampai masuk ke dalam tenda ya, ada dokumentasi sampai dari lewat pintu perbatasan Rafah sampai ke dalam tenda-tenda kita masih punya dokumentasinya, alhamdulillahnya gitu. Dan gue sendiri menyarankan untuk teman-teman yang ada di Indonesia, jangan menahan bantuan
kemanusiaan untuk mereka. Maksudnya kayak udah ada dana nih, nggak usah untuk recovery aja. Sekarang ini lagi nggak butuh recovery. Sekarang ini mereka lagi Butuh hidup ya? emergency respon masih. Perang itu parah banget di sana. Sampai hari ini Gaza, Rafah itu udah mulai diserang. Itu perbatasan langsung dengan Mesir, udah dibombardir sekarang. Setelah 24 jam terakhir Iya, 24. kita live ini 24 jam ke belakang tuh 127 warga Rafah yang gugur. Warga ya? Warga Iya. gugur. Jadi sekarang tuh udah parah banget gitu. Jadi menurut saya sendiri untuk sekarang tuh emergency, teman-teman harus mensupport terus. Kalau mau recovery ya nggak apa-apa, nanti setelah gencatan senjata kalau mau recovery, kan kalau recovery itu namanya membangun kembali ya. Iya, dibilangnya. Membangun kembali. Ya itu belum terjadi sekarang, masih panjang gitu. Apa kita tahan duit kita, mereka nih udah mulai kelaparan segala macam. Iya. Jangan, justru Indonesia Nanti galang lagi aja. galang kali aja gitu. Pasti orang Indonesia mah orang-orangnya dermawan banget, Iya. mudah banget ngeluarin duit, apalagi dengar Palestina itu bawaannya pengen nangis terus gitu kan. Dan kalau kita lihat ya, ini apa namanya, udah nggak dikasih, udah dibom-bomin, ya kan, dihabisin, ketemu di jalan juga ditembakin, bahkan kemarin semua binatang lewat aja di sniperin kan gitu. Itu parah, itu kambing di sniperin jadi bahan mainan. Ada videonya. Iya, karena udah nggak ada, orang udah pada nggak ada gitu. Orang lewat ya sudah habis lah, orang udah pada ditembakin, yang nolong juga ditembakin kan gitu kan. Listrik dicabut, air dicabut juga, segala macam cabut, bantuan UNRWA ditutup. Iya. Memang mereka udah kepengen matiin yang udah di dalam aja, kan gitu. Di blok semua. Tapi mereka tetap masih bisa hidup, ada aja gitu caranya mereka untuk hidup ya. Ini luar biasa ya. Kita aja belum tentu sanggup. Waduh. Kita aja belum tentu sanggup tuh untuk. Kita lagi. Ujiannya berat banget. Udah banyak loh dari kita juga yang memilih untuk diem, untuk gak berbicara. Ya, banyak Mas, yang banyak kan? banyak yang sekarang ini ibaratnya seolah-olah ngelihat banyak akun-akun raksasa kemudian ditumbangkan, akhirnya Sean pada- King atau segala macam, kena shadow ban. Mereka ngerasa masih punya kepentingan dengan akunnya gitu, dan udah mulai agak menurun kan postingan mengenai itu, dan kayaknya secara algoritma sekarang udah nggak terlalu banyak ke-share. Kalau Iya. kita nggak nge-like, nggak komen, nggak Kita nggak kemudian kita nggak dapat lagi. Nggak dapat. Gitu. Makanya ya jujur gue masih suka julitin tuh akun-akun Oh, iya. tapi yang tokoh-tokoh ya, yang versi tokoh-tokoh, iya. Piers Morgan atau siapa namanya, Khalid. Justin Trudeau. Iya, benar. Kalau Khalid Beidun kan teman kita juga, jadi kita komen juga, Komen makanya kita akan dapat paparan-paparan itu gitu ya. Nah, untuk yang ada di rumah nih, kira-kira apa yang harus kita lakuin nih? Yang cuma bisa memantau doang, mesti ngapain sih teman-teman kita nih? Banyak hal ya sih Jah ya. Kayaknya mulai dari Artinya kita yang di Indonesia, Ya, apa sih yang bisa kita lakuin? yang pasti yang kita harus tetap lakuin doa. Doa itu paling mujarab, yang mana nggak tahu nih doa mana kita yang akan dikabulkan dan doa mana yang akan nyampe ke dikabulkan di Gaza lah gitu Ya. lah, doa-doa kita untuk kemerdekaan Gaza. Pertama itu. Yang kedua, emang kalau kita punya materi, kita masih punya kemampuan, kita support melalui siapapun. Siapapun. Kalian pada bikin juga kan? soalnya sih kita Ya lagi- kita ada Hands Foundation. Hands Foundation. Hands Foundation, Oke. iya. Ini sekarang kita lagi perang sebenarnya umat Islam seluruhnya. Seluruhnya bukan cuman Gaza ya. Kita semua lagi perang, memang harus terus mensupport dengan harta kita gitu. Melalui siapapun, bagaimanapun cara, yang penting percaya sama orang tersebut atau lembaga tersebut, nyampe langsung gas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau secara sosial media, kalau kita punya andil, kita punya follower segala macam, menurut gue itu udah saat ini tuh udah sesuatu yang justru kita yang punya ini harus terus mengedukasi. Terus mengedukasi ketika yang udah mulai surut atau yang nggak punya follower, makan mungkin udah ngerasa percuma gua nge-share juga, nggak ada yang nonton, nggak ada yang nge-like atau viewer sedikit. Yang kita ini yang pada punya follower harus nge-share, harus bersuara, karena dan dengan bagaimanapun caranya, insya Allah Minimal like. bisa kok kita nge-share tanpa melanggar aturan. Ya. Kita pakai soft voice atau pakai strategi-strategi yang tapi kita keberpihakan kita tuh masih ada di sini loh gitu. Dan itu menyadarkan atau menginspirasi orang-orang yang mungkin melihat, kayaknya udah surut ternyata ngeliat akun si A, masih bersuara. Ngeliat akun si B, masih bersuara. Itu kan menjadi inspirasi gitu. Dan yang keempat tadi, lanjutin boykot. Ya, itu salah satu yang masih bisa kita lakuin ya. Lanjutin boykot sih. Kita lagi perang bener-bener. Udah banyak tuh tempat-tempat yang boykot, udah rame. Kadang gue sampai berhenti tuh videoin di HP tuh, di HP gue tuh gue videoin, ya Allah udah mulai surut banget ini. Kesini udah mulai rame, orang udah mulai belanja lagi, brand-brand yang terafiliasi. Aduh gimana ya,
mereka udah mulai surut atau mereka udah mulai pasrah sama keadaan gitu. Nggak, soalnya yang tempat yang terboikot itu yang tempat makanan itu kadang-kadang bikin paket-paket murah. Iya. Orang-orang yang dulunya nggak pernah nikmatin itu jadi berbondong-bondong. Sampai ada ya dengan godaan buy one get one aja kegoda, gimana dengan Gunung Mas? Banyak yang gitu. Bagaimana dengan Dajjal datang Dengan Dajjal datang gitu. Masya Allah. Dan tentunya juga apa namanya narasi ini kalau kita kemudian berhenti menyurahkan gara-gara mungkin view atau like-nya sedikit, berarti kita pertanyakan niat kita juga. Iya. Kita ngelakuin ini untuk likes atau untuk Mungkin akun Mas Ari Untung juga ya. Udah gimana kondisi gimana akunnya? Yang masih Ya, vokal nih. Pasti kita- kena shadow turun follower lah. ya Terus kita segala dipagerin macam. nggak boleh lewat follower nggak boleh. Dibatasin. Dibatasin insya Allah. Pasti akun-akun kayak Mas Ari Untung ini turun tiap harinya follower pasti. Ya kita Kalau diperhatiin. juga memang kontribusinya mungkin belum sehebat yang lain juga ya. Jadi gak sehebat Motaz yang udah sampai wah luar biasa. Dia juga nyawa yang dikirim sama dia kan gitu. Nah apalagi sekarang ada kabar terbaru Israel mengajukan ceasefire. Ini kan unik ya. Israel mengajukan ceasefire ya? Iya, yang benar-benar. yang mengajukan ceasefire malah Israel Israel. melalui Qatar. Itu Ya kan? itu Ya, itu benar. bentar. Itu baru. Gua ketinggalan. Itu kapan itu? Baru Ini dua hari belakangan. 2 hari belakangan. Ya Allah. Dan gua sampai kesel. belum di ACC sama pasukan perjuangan. Ini unik Iya. banget. Karena minta 6 bulan. Nggak di ACC sama pasukan perjuangan. Iya. Iya. Ya karena Balik bener-bener. mereka minta break ceasefire 6 bulan kan? Gitu kan. Enak belum aja di mereka ACC. break nyiapin senjata lagi. Iya, itu jadi cari pertimbangannya uang lagi. pertimbangannya kalau nggak salah ya, bahwa mungkin pertimbangannya nggak mau 6 bulan, maunya break seterusnya kan gitu. Ya. Merdeka. Maksudnya mereka emang butuh ngumpulin amunisi lagi 6 bulan untuk ngebomin lagi gitu kan. Ngapain kan gitu aja. kan. Tapi Sandra balikin kan gitu. Nah, kan narasinya yang berat di perpolitikan mereka adalah Sandranya nggak balik-balik. Dan Sandra mau dibalikin kalau lu udah ceasefire, udah selesai nih Iya, ceasefire iya, gitu iya. ya, ceasefire permanen. Tapi kalau permanen ceasefire habis itu si Netanyahu. Oh. Karena apa? Berarti udah triliunan keluar nggak dapat apa-apa. Nggak dapat kemerdekaan mereka secara yang mereka mau secara keseluruhan. Iya. Duit habis doang. Iya, habis doang utang di mana-mana. Tentara mati ribuan. Bener. Warganya kabur. Kalau bisa pas lagi break gantian serang ke sana kan gitu. Nah, iya, itu menarik kelarin. tuh. Kelarin sekalian gitu. Gue masih ketawa banget sih dia minta IDF yang minta ceasefire. Israelnya minta masih dalam Gua pengen tahu apa di ini. akunnya si Khalid Biden ya. Iya. Nah, jadi pembicaraan ini dalam proses gitu ya. Nggak tahu. Anadolu udah angkat juga, Anadolu Agency udah angkat. Jadi memang pride-nya luar biasa ya. Nice. Gitu keren banget ya. Jadi sementara ini waktu yang kemarin pertukaran Sandra juga yang menentukan kondisinya malah pasukan perjuangan ya. Iya, menentukan ini ya. Berarti kan sebenarnya yang posisinya menang di field siapa Iya, nih gitu. Perjuangan jelas. Heeh. Pasukan Gaza. Kita dirugikan dengan orang Israel yang menyerang warga sipil aja sih sebenarnya. Kalau Israel itu gentle, dia harusnya nyarinya ya ini pejuang-pejuang itu. Ya itu memang gitu strategi perang mereka dari zaman dahulu. Tuh, Untuk- mereka udah bikin benteng apartheid itu Iya. masih ngerandom secara nyerang secara random. Iya. Harusnya kalau mereka emang canggih, mereka emang gentleman, mereka datang tuh ngedata yang kecil itu dibantu dengan dunia dan sekutunya, Iya. harusnya habis. Betul. Iya, jadi ibaratnya kalau mereka ngerasa bahwa misalnya ini pasukan perjuangan, mereka bilang pasukan perjuangan itu bersembunyi di rumah-rumah kan gitu kan. Iya. Di rumah Dengan sakit, narasi seperti di itu. rumah-rumah kan begitu narasinya kan. Sekolah-sekolah. Shield, apa namanya human shield katanya gitu. Human shield. Anda itu pasukan perjuangan bersembunyi di salah satu rumah sakit di Tel Aviv, maka akan dibom tuh satu Tel Aviv. Logikanya kan nggak jelas logikanya. Bener tuh, gua kalau bilang Bener. gitu. Ya guys, ini menarik ya. Makin kesini makin menarik dan kita makin ngelihat gitu apa namanya bahwa saudara kita yang di Gaza terbuat dari jiwa yang berbeda kayaknya ya. Nggak bisa Luar biasa sih. dideskripsikan mereka itu. Dari Gaza ke Mesir, dari Mesir Jordan itu jiwa-jiwanya itu ya gitulah ya. Iya, orang-orang Insya Allah. pilihan ya. Pilihan kayak negeri Syam namanya juga ya. Benar. Kan Baitul Maqdis dan sekitarnya itu kan yang akan membela kan, menjadi tembok terakhir umat Muslim Baitul Maqdis dan sekitarnya. Sekitarnya siapa? Ya Syam itu ada mana? Suriah, ada Libanon, ada Jordan. Itu kan tanah Syam. Jadi mereka lah yang menjadi tembok umat Muslim. Nah, jadi kalau misalkan secara Syam ini runtuh, berarti umat Muslim secara dunia Seluruh. runtuh. Iya. Tapi saat ini kita masih punya harapan besar dan insya Allah kita akan menang gitu. Maka dari itu tadi langkah-langkah perjuangan support suara itu dibutuhkan banget. Iya, iya. Jadi memang
Muslim itu dibangun dengan optimisme yang sangat tinggi. Ini masya Allah luar biasa ya. Walaupun saudara kita di tanah Syam, kita di sini, besoknya kiamat ya kita suruh nanam kurma gitu. Ibaratnya kan, ibaratnya optimisme kita lagi kalah. Oh tenang, belum kita masih berjuang nih gitu. Ini masih skor sementara nih gitu. Ibarat kalau kita main bola ketinggalan 10-0 aja masih terus mencoba golin. Masih bisa kok ngebalikin keadaan. Waduh, ini seru banget nih obrolan kita. Dan teman-teman ini konsisten dalam perjuangannya dan langsung ke lokasi guys. Dan kita masih ada plan untuk berangkat ke sana lagi ya. Insya Allah. Jadi teman-teman yang kalau ingin support kira-kira gimana? Follow akun apa? Terus kirim kemana? Mau di? Kalau melalui kita? Ya. Oh iya, kalau melalui kita bisa follow akun Hands Foundation. Itu akun official kita ini, Hands Foundation. Kalau akun pribadi kita itu ada Hamzah.tamimi, ini ada Muhammad 93R. Di situ teman-teman bisa langsung direct komunikasi lewat DM kita atau langsung DM akunnya Hands Foundation juga bisa. Yang mana insya Allah kita masih open donasi untuk berangkat lagi ke sana. Yang mungkin masih belum kita tentukan ya kapannya ya. Cuman yang pasti kita masih punya beban amanah juga untuk menyalurkan lagi. Dan kita pengen lebih lagi daripada yang kita kemarin ke sana itu. Maka kita masih Bang Rizky mungkin masih komunikasi sama teman-teman KBRI ya, gimana cara kita bisa masuk direct langsung gitu. Jadi buat teman-teman bisa melalui kita dan melalui siapapun juga melalui Mas Hari Untung dan semua teman-teman yang bersuara berjuang langsung ke daerah sana, ahlan wa sahlan fadhol. Karena itu jadi jadi hujah kita kelak di pada masyarakat katanya sama Allah. Masya Allah luar biasa guys. Dan sekali lagi mungkin kita mengingatkan ya di satu sisi perbincangan geopolitik kita tadi ya dengan apa yang terjadi di sana gitu, ada bantuan dari dari Houthi atau dari mana segala macam. Kita jangan langsung terpukau tapi kita menganggap ini sebuah rezeki aja dari Allah gitu ya. Nah, gitu. Kita melihat itu aja dulu deh. Kita pandang ini sebuah rezeki aja dari Allah. Kemudian kita langsung berpihak sama sana dan sama sini, ibaratnya yang di belakang kita nggak pernah tahu ada drama apa yang terjadi sebelumnya gitu. Dan bahkan fitnah-fitnah bahwa pasukan perjuangan itu terafiliasi dengan ini dan anu segala macam, itu sebuah fitnah yang sudah diklarifikasi sendiri sama mereka ya. Gitu. Soalnya di sini disampaikan oleh orang yang lumayan berpengaruh kan gitu. Jadi banyak yang percaya dengan hal itu gitu kan. Oh, pejuang terafiliasi dengan kelompok A, B, C gitu. Gitu. Ya berarti clear bahwa nggak terafiliasi dengan siapa-siapa. Kalau mau bantu silakan, tapi nggak ada perjanjian dari kita. Katanya begitu kan? Iya. Masya Allah luar biasa. Bahkan pejuang ngepost itu kata-kata kemarin gue nemu di Twitter yang artinya adalah kalian nggak perlu datang ke Gaza untuk membantu kami. Itu kata para pejuang. Kalian cukup memboikot, kalian cukup mendoakan kami, dan kalian cukup memberikan donasi yang masuk ke dalam Gaza. Artinya tadi perjuangan mereka itu masih terus dilakukan dan kita berjuang itu nggak perlu masuk kita nggak bisa masuk nih, ya udah kita nggak usah masuk dulu, tapi kita tindak-tindaknya kita diperlukan sama para pejuang Gaza ini gitu. Dan mereka akan terus memperjuangkan Islam di sana sampai merdeka Palestina. Tambah satu lagi yang terkait geopolitiknya itu, ketika saya tanya sama orang-orang yang ada di Turki, di berbagai tempat di sana, orang-orang Arab, mereka jawabnya udah sikap kita ya kita biarkan aja apa yang terjadi dengan mereka mau sandiwara, ya udah kita jangan terlalu terpukau seperti yang disampaikan sama Mas Ari gitu. Oh gitu ya. Ini sebuah drama besar teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita tetap teguh ya, kita sonarnya langsung ke Allah aja ya. Betul. Ya mudah-mudahan ada kabar bagus dalam waktu dekat ini ya. Siapa tahu ketika ditayangkan udah ceasefire, kita nggak tahu ya. Amin. Udah merdeka ya. Ya. Dan kita doakan ini teman-teman kita ini, para saudara-saudara kita pejuang ini tetap dijaga Allah ya. Kemudian diberikan kesehatan untuk tetap bisa menjalankan amanah-amanah ini untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih nih para syekh untuk datang ke sini. Ya, mudah-mudahan ikhtiarnya untuk membantu wanita-wanita Syria untuk mendapatkan imam yang baik ya. Arahnya ke sana endingnya. Ini yang jadi bahan gorengan netizen nih kayaknya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti suatu saat bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin, itu cita-cita banget sih. Dengan santai, dengan merdeka, dengan tenang. Jazakallah khair untuk kehadiran sama Mas Ari. Dan jika dirasa ini menarik teman-teman semuanya atau juga informatif, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya ya. Monggo silakan, jika ada yang merasa kurang sependapat, itu boleh-boleh saja. Mau diskusi bareng, ayo aja. Monggo silakan. Tentunya sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.